Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini ada cerita dari Mbak Vivit yang berjudul Penunggu Rumah Warisan. Seperti apa alur ceritanya? Daripada kalian penasaran, mari kita masuk ke ceritanya. Alan menatap keluar melalui jendela kamar. Laki-laki itu masih memikirkan tawaran sang mertua untuk menempati rumah peninggalan kakek Clara, istrinya. Mas Al, panggil Clara, yang dari tadi sudah berbaring seraya memainkan ponselnya. Iya, Alan menoleh dan berjalan menghampiri. Ia ikut merebahkan tubuh di samping wanita yang baru sebulan lalu ia nikahi. Mas bersedia dengan tawaran papi? Tanya Clara kemudian. Wanita itu memiringkan tubuhnya menghadap sang suami. Kamu sendiri bagaimana? Alan balik bertanya. Ditatapnya mata bening Clara yang membuatnya begitu tergila-gila. Kalau aku sih setuju-setuju aja mas. Kan lumayan. Uang yang seharusnya untuk membeli rumah bisa kita pakai untuk keperluan yang lain. Jawab Clara antusias. Serius kamu, Ra? Alan meyakinkan. Serius sayang, jawab Clara sembari mencubit hidung suaminya. Kamu ya? Ujar Alan sambil tertawa dan balas menggelitik tubuh Clara sekenanya. Ampun mas, sudah. Ucap wanita itu seraya hendak melompat turun dari tempat tidur, tapi Alan mencegahnya. Kamu yang mulai kan? Kata Alan sambil terus melakukan aksinya yang membuat istrinya tertawa terpingkal-pingkal. Iya, tapi sudah dong, aku menyerah. Clara mengiba sambil memasang wajah memelas. Oke, tapi ada syaratnya, ujar Alan dengan mimik serius. Iya, aku mau. Apa syaratnya? Tanya Clara kemudian. Tanpa menjawab, Alan segera membuka kaos putih yang membalut tubuh kekarnya. Ia mengedipkan sebelah matanya sambil tersenyum. Clara tertunduk malu, wajahnya memerah. Kalau itu sih, aku tidak keberatan mas, ucapnya lirih. Ditatapnya sekilas perut sispek sang suami. Segera Alan merebahkan tubuh, tapi kenapa posisinya tengkurap? Loh kok tengkurap mas? Clara menggaruk keningnya yang tidak gatal. Biasanya selalu laki-laki itu yang memulainya. Tapi kenapa sekarang malah langsung berbaring? Tengkurap lagi, pikir hatinya. Pijitin dong, badan mas pegel semua nih. Pinta laki-laki itu tanpa menoleh. Mas Al, teriak Clara sembari memukul punggung sang suami dengan guling. Clara, Alan kenapa nak? Teriak mami Clara dari luar kamar. Enggak Mi, saut Clara sembari membekap mulutnya. Sementara Alan menahan tawa sembari memegangi perutnya yang terasa kaku. Mas Al sih, bisik Clara jengkel. Loh kok mas? Papi sudah menyuruh orang untuk membersihkan rumah yang akan kalian tempati, kata Pak Danu, mertua Alan. Terima kasih Pi, jadi merepotkan. Alan jadi merasa tidak enak hati. Jangan sungkan seperti itu Al, kalian anak kami. Sudah sepantasnya kami berbuat seperti ini, sahut mami Clara. Makasih ya Mi, Pi, ucap Clara sembari menatap kedua orang itu secara bergantian. Iya sayang, kalau ada apa-apa, jangan segan untuk mengatakannya kepada kami ya, jawab Bu Hilda, mami dari Clara. Ponsel Pak Danu berdering, menandakan ada panggilan masuk. Iya, halo? Sapanya kemudian. Rumahnya sudah selesai kami bersihkan Pak, sekarang sudah siap untuk ditempati, kata seseorang dari seberang sana memberitahu. Oke, terima kasih banyak ya, jawab Pak Danu kemudian. Rumahnya sudah siap Pi? Tanya Clara dengan mata berbinar. Dia tampak begitu bahagia. Sudah, kalian tidak perlu membawa apa-apa lagi selain pakaian, karena di sana perabotannya sudah lengkap,
Ada juga beberapa yang papi ganti. Terang Pak Danu. Jadi tambah merepotkan ini Pih, kata Alan kemudian. Tidak repot Al, sekarang tinggal kalian yang menentukan kapan akan pindah ke sana, ujar Bu Hilda. Besok kita pindah ya Mas, kata Clara tidak sabar. Terserah kamu saja Ra, jawab Alan. Selang beberapa hari kemudian, akhirnya, kata Clara sembari melompat ke tempat tidur dengan ukiran kuno. Kamarnya nyaman ya Mas, katanya lagi sambil memejamkan mata. Sepi, tidak ada jawaban. Mas Al, panggil wanita itu sambil beranjak bangun. Clara berteriak karena ia merasa menginjak sesuatu. Segera ia melihat ke bawah. Ra, kenapa? Tanya Alan yang baru saja masuk dengan berlari karena mendengar teriakan sang istri. Mas Al dari mana? Clara balik bertanya. Wajahnya tampak sedikit pucat. Mas dari depan kamar, lihat-lihat lukisan yang ada di sana, terangnya. Kamu kenapa tadi? Kok teriak? Ia kembali bertanya sambil meraih tangan sang istri. Gak apa-apa Mas, cuma terkejut saja tadi, jawab Clara beralasan. Karena dia memang tidak tahu apa yang sebenarnya terinjak olehnya barusan. Bel rumah berbunyi. Mungkin itu ART-nya sudah datang, kata Alan lega. Mungkin Mas, ayo kita lihat, ajak Clara. Ini kamarnya ya Mbak, semoga Mbak Ida betah bekerja di sini, ujar Clara, sembari membukakan pintu kamar berwarna coklat gelap. Mudah-mudahan Bu, jawab perempuan itu sambil mengangguk pelan. Baiklah, saya tinggal dulu. Malam ini Mbak tidak usah masak dulu, karena saya sudah pesan makanan tadi, jelas Clara. Baik Bu, terima kasih, jawab Ida. Ra, ini pesanannya sudah datang, teriak Alan dari depan. Iya Mas, sebentar. Wanita itu bergegas ke depan. Loh, kok banyak banget Mas? Saya kan cuma pesan 3, kata Clara dengan mata terbelalak. Saya tidak tahu Bu, saya cuma mengantar, jawab laki-laki berjaket hijau itu. Ya sudah, tidak apa-apa, kata Clara sembari menyodorkan beberapa lembar uang. Kembaliannya ambil saja, tambahnya. Terima kasih banyak Bu, ucap laki-laki itu kemudian berlalu. Kok banyak banget Ra? Kayak buat makan orang satu RT, kata Alan ketika melihat istrinya meletakkan bungkusan besar di atas meja makan. Aku juga bingung Mas, padahal aku tadi cuma pesen 3 loh, ujar Clara sembari menggigit-gigit ujung kuku jari telunjuknya. Itu memang ada berapa? Alan bertanya. Ada 6, jawab Clara sambil menatap bungkusan besar itu. 6? Laki-laki itu tampak terkejut. Setelah selesai makan malam, Clara membantu Mbak Ida untuk membereskan meja makan. Sementara Alan bergegas ke ruang TV untuk menontonnya. Mbak, besok pagi ikut saya ke pasar ya. Belanja bumbu, sayur dan juga lauk pauk, kata Clara membuka percakapan. Karena dari tadi, ART-nya itu hanya diam dengan kepala yang selalu menunduk. Yang diajak bicara hanya mengangguk pelan tanpa mengiyakan ataupun menatap. Mbak Ida baik-baik saja kan? Tanya Clara sembari memperhatikan wanita itu. Mbak Ida mengangkat wajah, menatap Clara yang masih terus memperhatikan dirinya. Tiba-tiba Clara berteriak, begitu dilihatnya wajah wanita 40 tahun itu. Bola matanya berwarna putih, tanpa ada manik hitam seperti bola mata pada umumnya. Ra, ada apa? Alan berlari menghampiri. Ibu, ada apa Bu? Mbak Ida juga datang dengan tergopoh-gopoh. Segera Clara menoleh dan ia tampak begitu terkejut dan semakin ketakutan. Loh, Mbak Ida? Kembali ia beralih menatap ke arah semula, namun tidak ada lagi wanita dengan bola mata berwarna putih itu di sana. Ada apa, Ra? Kenapa menjerit? Tanya Alan panik. Tadi Mbak Ida ada di sini, Mas.
kata Clara dengan wajah pucat. Itu Mbak Ida baru dari kamarnya, ujar Alan sembari menunjuk wanita berbaju biru tersebut. Kenapa Bu? Mbak Ida terlihat sangat penasaran. Enggak Mbak, enggak apa-apa, jawab Clara tergagap. Ra, panggil Alan lirih. Ia memperhatikan wajah istrinya yang tampak pucat. Aku capek Mas, aku mau istirahat, ujar Clara sembari menatap ke sekeliling, seperti mencari-cari sesuatu. Ya udah yuk, saut Alan seraya menggandeng tangan dingin Clara. Sepeninggal majikannya, Mbak Ida segera membersihkan meja makan yang belum selesai dibereskan oleh Clara. Loh ibu, katanya mau istirahat tadi, tanyanya pada Clara yang tampak sedang mengambil sesuatu dari dalam kulkas. Yang ditanya hanya diam, sembari memasukkan kepalanya ke dalam freezer. Kok Bu Clara aneh banget ya? Lirik Mbak Ida sembari meletakkan piring dan gelas kotor ke tempat pencucian piring. Berkali-kali ia menoleh ke arah majikannya yang masih bergeming dengan posisi yang sama seperti semula. Wanita itu seketika berteriak begitu memutar keran air. Tampak cairan yang mengucur dari keran bukanlah air melainkan darah dengan bau anyir yang luar biasa. Ia segera berlari menghampiri Clara yang masih tetap berdiri di depan kulkas dengan posisi yang tidak berubah. Ibu, darah Bu, ujar Mbak Ida terputus-putus sembari mengguncang lengan Clara. Namun dengan tatapan mata yang tidak berpaling dari keran tersebut. Tiba-tiba, tangan yang begitu dingin terasa mencengkram lengannya. Perlahan ia menoleh. Seketika Mbak Ida kembali berteriak, sembari berlari menjauh dari wanita yang ia sangka adalah Clara majikannya. Terlihat wanita dengan baju putih itu mempertontonkan punggungnya yang menganga dengan belatung yang berjatuhan ke lantai. Mbak Ida, ada apa? Tanya Alan sembari bergegas menghampiri. Iya Mbak, kenapa? Clara menimpali. Itu Pak, Bu, jawab Mbak Ida sambil menunjuk ke arah kulkas. Alan dan Clara menoleh secara bersamaan ke tempat yang dimaksud oleh ART-nya tersebut. Apa Mbak? Gak ada apa-apa kok, ujar Alan terheran-heran. Tadi ada itu Pak, wanita itu tidak meneruskan perkataannya. Ada apa Mbak? Desak Clara. Itu Bu, ada hantu, kata Mbak Ida dengan raut wajah yang terlihat begitu ketakutan. Hantu, saut Clara sembari mencengkram lengan sang suami. Hantu, jangan mengada-ngada Mbak Ida, jangan buat Clara takut, ujar Alan sedikit emosi. Sungguh Pak, saya tidak berbohong, jawab wanita itu berusaha meyakinkan. Mas, aku takut, rengek Clara sembari semakin erat mencengkram. Jangan takut Ra, pasti Mbak Ida cuma salah lihat, ujar Alan berusaha menenangkan. Tapi Pak. Sudah Mbak, jangan membuat istri saya jadi semakin ketakutan, kata Alan seraya memeluk erat sang istri. Maaf Pak, wanita itu tertunduk. Hingga larut malam, mata Mbak Ida belum dapat terpejam juga. Bayangan sosok wanita dengan punggung yang menganga, juga darah yang mengalir dari keran, sangat mengganggu pikirannya. Apa di rumah ini benar-benar ada hantunya ya? Liriknya sembari menatap ke sekeliling. Mbak, panggil Alan yang membuatnya begitu terkejut. Iya Pak. Bergegas ia turun dari tempat tidur dan membuka pintu. Berdiri di luar, majikannya seraya membawa bungkusan mie instan dan 2 butir telur. Pak Alan, ada apa Pak? Tanya wanita itu kemudian. Tolong masakan mie ya Mbak, pinta laki-laki itu sembari menyodorkan apa yang ia bawa. Oh baik Pak, jawab Mbak Ida. Segera ia bergegas pergi ke dapur. Mbak belum tidur? Tanya Alan yang ternyata sedang mengambil botol minum dari dalam kulkas. Pak Alan? Wanita itu tampak terkejut. Segera ia menoleh ke belakang.
Kenapa Mbak? Bukankah tadi... Mbak Ida tidak meneruskan perkataannya. Ada apa Mbak? Wanita itu tiba-tiba berteriak sembari melemparkan telur yang dibawanya. Mbak Ida, kenapa? Alan bergegas menghampiri wanita yang terlihat melangkah mundur sembari mengusap-usapkan telapak tangan pada bagian depan bajunya. Itu Pak, seperti bola mata. Jawab Mbak Ida sambil menunjuk ke arah bawah meja makan. Mana Mbak? Mana? Tanya Alan yang memeriksa tempat yang ditunjukkan oleh ART-nya itu. Netranya menyapu kolong meja untuk memastikan. Tadi menggelinding ke situ Pak, sungguh. Wanita itu berusaha meyakinkan. Ia membungkukkan tubuh turut mencari. Mbak Ida kecapean barangkali, ujar Alan seraya bangkit dan menatap wajah berkeringat wanita yang baru beberapa jam bekerja di rumahnya. Maaf Pak, bisa jadi. Jawab Mbak Ida sembari menunduk. Ia sungguh merasa tidak enak hati dengan majikannya itu. Ya sudah, sekarang Mbak istirahat saja, sudah malam. Suruh laki-laki itu kemudian. Baik Pak, saya permisi ke kamar dulu. Pamit Mbak Ida kemudian berlalu. Alan menatap punggung wanita itu hingga menghilang di balik pintu. Ada-ada saja, gumamnya sembari menggeleng pelan. Segera ia bergegas kembali ke kamar. Mas, panggil Clara begitu ia menyadari Alan tidak ada di sampingnya. Mas Alan kemana sih? Kok aku ditinggalin sendiri? Berutuknya sembari beranjak ke kamar mandi untuk memeriksa. Mas, aku kira pergi kemana? Wanita itu tersenyum begitu dilihatnya sang suami sedang berada di dalam. Segera ia kembali ke tempat tidur dan merebahkan tubuhnya. Sayang, panggil Alan. Tampak ia membawa sebotol air dingin. Mas, Clara tampak terkejut. Iya, kenapa? Tanya Alan sembari duduk di samping sang istri. Clara terlihat memperhatikan laki-laki itu dari ujung kepala hingga ujung kaki, dan itu membuat Alan terheran-heran. Kamu kenapa sih, Ra? Tanya Alan sambil menatap mata Clara yang terlihat membulat. Ini benar kamu, Mas? Tanya wanita itu sambil sedikit beringsut menjauh. Alan tidak langsung menjawab pertanyaan dari sang istri. Terlihat ia menggaruk-garuk kepala, bingung. Maksud kamu apa sih, Ra? Tanyanya kemudian. Jadi siapa laki-laki yang ada di kamar mandi? Ucap Clara seraya meremas-remas bantal yang ia pegang. Laki-laki di kamar mandi. Alan segera melompat turun dari tempat tidur. Bergegas ia memeriksa tempat yang baru disebutkan oleh sang istri. Dengan agak ragu, ia memutar handle pintu dan membukanya. Kosong, tidak ada apa-apa dan siapapun di sana. Mas, panggil Clara. Iya, Ra. Saut Alan sambil kembali melangkah keluar. Ada, Mas? Tanya Clara kemudian. Gak ada siapa-siapa kok, jawab laki-laki itu. Gak ada, ujar Clara sambil sedikit memeringkan kepala. Jadi siapa yang dilihatnya tadi? Apa benar di rumah ini? Keesokan harinya, kamu baik-baik di rumah ya? Kata Alan sesaat sebelum ia berangkat ke kantor. Dibelainya kepala sang istri dengan lembut. Iya, Mas. Mas Alan juga hati-hati di jalan ya, pesan Clara sembari membetulkan kerah baju laki-laki tampan itu. Oke, Mas berangkat. Pamit laki-laki itu seraya mengulurkan tangan, yang segera disambut dan dicium oleh sang istri. Clara bergegas masuk setelah mobil berwarna silver itu tidak lagi terlihat. Ibu mau ke pasar jam berapa? Tanya Mbak Ida begitu Clara menapakkan kaki di ruang makan. Sekarang saja, Mbak. Sebentar, saya ambil dompet dulu, ujar Clara sambil berlalu. Bulu kuduk Clara tiba-tiba meremang begitu ia hendak memasuki kamar. Kok tiba-tiba bulu kuduku berdiri? Lirihnya sembari mengelus leher bagian belakang. Lukisan wanita cantik yang terpasang di dinding luar kamarnya seperti bergerak menimbulkan bunyi yang membuat nyalinya semakin menciut. Buru-buru ia bergegas masuk ke dalam dan mengambil dompet hitam yang tergeletak di atas tempat tidur
dengan spray polos berwarna abu-abu. Tiba-tiba guci besar yang berada tepat di bawah lukisan itu terjatuh dari meja kecil yang menyangganya. Astaga, pekik Clara sembari memegang dadanya yang berdegup kencang. Ibu, apa yang pecah? Tanya Mbak Ida yang datang dengan tergopoh-gopoh. Itu mbak, guci, jawab Clara sambil menunjuk ke arah guci yang telah hancur berserakan di lantai. Ya ampun, belum Mbak Ida sembari berjalan menghampiri pecahan guci bergambar naga yang kini sudah tidak berbentuk. Segera ia membereskannya. Selang beberapa waktu, capek ya mbak, ujar Clara sembari membaskan pantatnya pada sofa besar yang berada di ruang tamu. Namanya juga baru pulang dari pasar bu, jawab Mbak Ida sambil tersenyum. Saya langsung ke belakang ya bu, pamit wanita itu kemudian. Iya mbak, silahkan, jawab Clara seraya merebahkan tubuh letihnya. Jam besar yang tergeletak pada sudut ruang telah menunjukkan pukul 11:30 siang. Pantas saja, mata wanita itu terasa begitu berat. Dengan bermalas-malasan, ia beranjak pergi ke kamar untuk beristirahat. Tidak begitu lama ia pun terlelap. Belum lama matanya terpejam. Ia seperti mendengar sesuatu. Suara seperti orang muntah-muntah. Siapa yang muntah? Gumam wanita itu sambil beranjak turun dari tempat tidur. Suara itu terdengar semakin jelas dari arah kamar mandi. Masa iya Mbak Ida? Lirihnya sambil perlahan melangkah. Dengan gemetar tangan Clara terulur hendak memegang handle pintu kamar mandi. Keringat dingin tampak membasahi wajah dan juga leher wanita itu. Jantungnya berdegup kencang. Ia menarik nafas panjang ketika tangannya telah menggenggam pegangan pintu dan siap untuk membuka. Tiba-tiba terdengar ketokan pintu. Ibu, ada telepon dari bapak, seru Mbak Ida dari depan kamar. Cepat-cepat Clara menarik kembali tangannya dan berlari ke arah pintu. Mbak Ida, ucapnya setelah pintu itu dibuka. Bapak telepon bu, kata bapak, HP ibu tidak aktif, ujar Mbak Ida memberitahu. Apa iya? Clara tampak gugup karena rasa penasaran dan juga takut yang masih menyelimutinya. Mari bu, bapak menunggu, kata Mbak Ida sembari sedikit bergeser dari tempatnya semula untuk memberi jalan kepada sang majikan. Ayo, jawab Clara sembari berjalan mendahului. Iya mas, ucap Clara begitu menempelkan gagang telepon pada pipi kirinya. Kok HP kamu gak aktif, Ra? Tanya Alan sewot. Iya mas, maaf, jawab wanita itu tanpa semangat. Sayang, kamu kenapa? Kok lesu gitu? Kembali Alan bertanya. Karena suara sang istri yang terdengar berbeda. Enggak mas, enggak apa-apa, jawab Clara berbohong. Karena ia tidak mau membahas masalah itu melalui telepon. Akan lebih baik nanti saja setelah sang suami sudah pulang. Bener gak apa-apa? Alan tidak yakin. Bener mas, mas ngapain telepon? Tanya Clara kemudian. Iya, sampai lupa. Ini nanti mas pulangnya agak malam, jadi kamu makan aja dulu, gak usah nunggu, kata laki-laki itu memberitahu. Agak malam mas, kira-kira jam berapa? Belum tahu sayang, tapi setelah semua pekerjaan beres, mas janji akan langsung pulang, jawab Alan. Tapi mas, Clara tidak meneruskan perkataannya. Kenapa? Kok gak jadi ngomong? Ngomong aja, ujar Alan tampak penasaran. Enggak mas, gak apa-apa. Mas juga jangan sampai telat makan ya, kata wanita itu mengalihkan pembicaraan. Kalau mengantuk tidur saja di kamar bu, biar saya yang menunggu bapak, kata Mbak Ida begitu dilihatnya Clara merebahkan tubuh di sofa. Jam sudah menunjukkan pukul 10:30 malam. Wajar saja bila wanita itu sudah mengantuk. Gak apa-apa mbak,
Lagian saya nggak enak kalau tidur sendiri. Clara beralasan. Ya sudah, kalau begitu kita tunggu bapak sama-sama, kata Mbak Ida. Clara hanya tersenyum tanpa mengiyakan ataupun mengangguk. Baru 2 malam ia tinggal di rumah itu, tapi rasa-rasanya sudah begitu lama. Ia merasa seperti ada sesuatu yang tidak beres di rumah peninggalan sang kakek tersebut. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari lantai atas. Itu membuat Clara dan Mbak Ida sama-sama terlonjak kaget. Apa itu yang jatuh, Mbak? Tanya Clara sambil beranjak bangun. Kedua tangannya erat memeluk bantal berbentuk hati dengan warna merah muda. Nggak tahu, Bu. Apa sebaiknya kita lihat? Wanita itu balik bertanya. Wajahnya tampak pucat karena terkejut dan juga takut. Kita lihat. Clara mengulang perkataan ART-nya. Iya, Bu. Jawab Mbak Ida yakin meskipun takut. Yakin? Kembali Clara bertanya. Tampak Mbak Ida menggaruk keningnya yang lebar. Dengan langkah yang begitu pelan, keduanya menaikkan anak tangga. Clara berjalan di depan, sementara Mbak Ida di belakang, seraya mencengkram dengan kuat lengan wanita cantik yang menjadi majikannya itu. Pelan dong, Mbak, tangan saya sakit. Keluh Clara sembari menarik ke depan tangan kirinya yang terlihat memerah. Maaf, Bu, saya takut, ujar Mbak Ida tertunduk. Kembali terdengar suara yang sama. Sontak itu membuat Clara dan ART-nya menghentikan langkah. Apalagi itu, Bu? Lirik Mbak Ida dengan raut yang begitu ketakutan. Tiba-tiba terdengar suara klakson dari depan rumah. Mas Al, ujar Clara sambil bergegas turun, meninggalkan Mbak Ida yang makin ketakutan. Ibu, tunggu. Wanita itu berlari mengejar. Suara benda jatuh. Sudah diperiksa? Tanya Alan begitu mendapat pengaduan dari sang istri. Belum, Mas. Tadi mau kami lihat. Terus Mas pulang, ujar Clara. Ya sudah, ayo kita lihat, ajak Alan sembari menggandeng tangan wanita itu. Sementara Mbak Ida mengekor di belakang. Tiba-tiba pintu kamar seperti dibanting dengan keras, membuat Alan, Clara, dan juga Mbak Ida melompat karena terkejut. Alan memegang dadanya yang kini berdegup kencang. Kembali pintu itu terbuka dan menghantam dinding. Terlihat gorden putih yang terpasang pada jendela kamar melambai-lambai tertiup angin. Pantas saja jendelanya nggak ditutup, ujar Alan lega. Kok bisa? Padahal tadi sore sudah saya kunci loh, Pak, kata Mbak Ida terheran-heran. Mungkin belum terkunci dengan benar, Mbak, saut Alan sembari berjalan ke arah jendela. Segera ia menutup dan menguncinya. Kembali ketiganya melompat setelah mendengar suatu benda yang jatuh. Clara tampak menyembunyikan wajahnya di punggung sang suami, sedangkan Mbak Ida menutup kedua telinganya dengan tangan sembari terpejam. Apalagi tuh, gumam Alan sambil berjalan keluar, membuat Clara kehilangan tempat persembunyiannya. Ya ampun, terdengar suara laki-laki itu dari luar kamar. Mas Al, ada apa? Teriak Clara sembari berlari menyusul. Mas, Clara menghampiri sang suami yang tengah tertegun menatap sesuatu yang tergeletak di lantai. Benda itu terlihat seperti piring, tapi terbuat dari bahan stainless dengan bentuk yang membengkok. Apa itu, Mas? Clara bertanya sembari memegang lengan sang suami. Ia ikut memperhatikan benda tersebut. Ini sepertinya peralatan medis deh, lirik Alan sembari berjongkok untuk bisa lebih dekat melihat benda berwarna silver itu. Iya ya, Mas, jawab Clara sambil sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Apa itu, Bu? Tanya Mbak Ida ikut penasaran. Gak tahu juga, Mbak, jawab Clara tanpa menoleh. Tolong dibereskan ya, Mbak, suruh Alan kepada ART-nya itu. Baik, Pak.
jawab Mbak Ida sembari berjalan mendekat. Kejadian-kejadian ganjil yang Clara alami mulai dari pertama kali mereka pindah ke rumah besar dengan arsitektur kuno ini sungguh mengganggu pikirannya. Tampak ia bergidik ngeri. "Kamu kenapa, Ra?" tanya Alan yang baru saja keluar dari kamar mandi. Terlihat ia menggosok-gosok rambut basahnya dengan handuk berwarna putih. Mas, gak apa-apa," jawab Clara sambil menoleh. "Mas, itu darah apa?" tanyanya lagi sambil turun dari tempat tidur dan menghampiri sang suami. "Darah? Mana?" Alan terlihat kebingungan sembari mencari-cari darah yang dimaksud oleh istrinya. Tampak laki-laki itu memeriksa tangan, kaki, dan juga perutnya. "Di sebelah mana, Ra?" ia kembali bertanya. Itu di handuk," ujar Clara sambil menunjuk handuk putih yang masih bertengger di pucuk kepala sang suami. Segera Alan menarik handuk itu dan kemudian memeriksanya. "Mana, Ra? Gak ada kok," kata Alan dengan netra yang masih terus mencari-cari. "Tadi ada, Mas," ujar Clara sembari merebut handuk itu dari tangan sang suami dan kemudian memeriksanya. Namun darah yang ia lihat tadi memang betul tidak ada lagi. "Gak ada kan? Kamu ngantuk, makanya ngelantur," kata Alan sambil tersenyum dan mencubit gemas pipi kenyal Clara. "Masa iya aku salah lihat?" lirik wanita itu sambil memperhatikan kembali handuk tersebut. "Udah tidur yuk, sudah malam," ajak Alan sembari melenggang pergi meninggalkan sang istri yang masih tetap berkeming. "Aneh," lirik wanita itu kemudian melemparkan handuk putih itu ke kursi. Selang beberapa waktu kemudian, "Ah!" teriak Mbak Ida sambil melompat ketika begitu banyak binatang kecil yang berjatuhan dari atas plafon menimpa pucuk kepalanya. "Ih!" bekiknya ngeri seraya mengibas-ngibaskan rambut pendeknya. Terlihat berserak di permukaan lantai binatang-binatang kecil yang terus bergerak-gerak. Belatung," liriknya sambil kemudian menatap ke atas. Seketika ia berteriak begitu dilihatnya sosok perempuan yang menempel di plafon dengan perut berlubang yang terus-menerus mengeluarkan binatang menjijikan itu. "Ibu, tolong!" teriaknya sambil berlari ke lantai atas. Langkahnya terhenti ketika kakinya seperti menginjak sesuatu yang lengket dan basah. Dengan takut-takut ia melihat ke bawah. Mbak Ida berteriak lagi begitu netranya melihat seperti darah kental yang menggenang pada anak tangga. "Mbak Ida!" lirik Alan sambil bergegas keluar dari kamar, meninggalkan Clara yang masih tertidur pulas. "Pak Alan, tolong Pak!" bekik wanita yang masih diam berdiri pada anak tangga begitu dilihatnya majikannya itu datang. "Kenapa, Mbak? Kenapa berteriak?" tanya Alan sembari berlari menuruni anak tangga. Darah, Pak," adunya sambil menunjuk ke bawah kakinya. "Darah?" laki-laki menggaruk pelipis. Iya, Pak." Wanita itu tampak begitu pucat pasi. "Gak ada darah, Mbak," terang Alan sembari berjalan mendekat. Ada, Pak. Ini basah," Mbak Ida meyakinkan. Tidak sedikit pun ia beranjak dari tempat itu. "Coba diperhatikan dulu, Mbak," ujar Alan kesal karena istirahatnya yang jadi terganggu gara-gara ketakutan tak beralasan wanita itu. Perlahan Mbak Ida melihat ke bawah. Benar, tidak ada darah di bawah kakinya. "Gak ada kan?" kembali Alan berkata. Tapi betul tadi ada, Pak," Mbak Ida berusaha meyakinkan. Alan mencebik kesal. Tadi malam istrinya yang mengatakan ada darah di handuknya. Sekarang Mbak Ida. Karena merasa selalu diteror, Mbak Ida akhirnya memilih untuk berhenti sebagai asisten rumah tangga di rumah beraksen kuno itu. "Mas, aku takut sendirian di rumah," keluh Clara sesaat sebelum Alan berangkat ke kantor. "Takut kenapa sih, Ra? Ini kan rumah kita,"
rumah kamu, ujar Alan sembari meraih jemari wanita itu. Tapi Mas, Ra, gak akan ada apa-apa, percaya sama Mas, kata Alan meyakinkan. Tapi Mas Al pulangnya jangan malam-malam ya, pesan Clara dengan mata yang memerah. Iya sayang, Mas janji jam 5 sudah sampai rumah, saut Alan meyakinkan. Bener ya Mas? Iya sayang. Terdengar suara dari arah luar kamar. Entah suara apa itu, Clara tidak dapat mengiranya. Kembali suara itu terdengar, membuat wanita itu menjadi begitu penasaran. Dengan ragu ia beranjak ke arah pintu. Untuk sesaat, ia mematung dengan tangan yang sudah menggenggam handle pintu. Terlihat ia menarik nafas panjang sebelum akhirnya membuka pintu dengan ukiran khas Jepara tersebut. Dengan perlahan, wanita itu melangkah keluar dan menatap ke sekeliling. Bunyi itu seperti berasal dari dinding di depan kamarnya, di mana di sana tergantung sebuah lukisan seorang wanita cantik dengan perut buncit, tengah duduk pada sebuah kursi goyang. Dengan langkah yang begitu berat, Clara memberanikan diri untuk melihatnya. Hah? Suara Clara seperti tercekat di tenggorokan melihat lukisan tersebut. Lidahnya terasa keluh dan kakinya menjadi kaku, tidak dapat digerakkan. Dengan netra yang membulat dan tanpa dapat berkedip, Clara melihat objek wanita dalam ukiran tersebut lenyap, meninggalkan kursi goyang yang terus bergerak ke depan dan ke belakang dengan suara yang membuatnya semakin berkedip ngeri. Ia berusaha untuk segera pergi dari tempat itu, tapi seperti ada lem yang merekatkan kakinya pada lantai. Terdengar deru mesin mobil yang berhenti di halaman rumah, dan tidak berselang lama, bel rumah pun berbunyi. Clara terlihat sedikit lega. Perlahan ia mulai dapat menggerakkan kakinya yang semula terasa begitu lengket pada lantai. Mas Al, lirihnya. Suaranya juga sudah dapat keluar. Segera ia berlari untuk membukakan pintu. Mas, panggilnya seraya menggambur dalam dekapan laki-laki yang terlihat masih menggulung lengan kemejanya. Loh, kenapa Ra? Laki-laki itu tampak mengernyitkan kening. Aku takut Mas, rengek Clara sambil semakin erat memeluk sang suami. Alan mengusap punggung wanita itu dan sekilas mendaratkan sebuah kecupan lembut di pucuk kepala sang istri. Masuk yuk, ajaknya kemudian. Setelah menutup dan mengunci pintu, segera mereka menuju ke kamar, tempat yang membuat Clara sangat ketakutan. Dengan langkah yang begitu berat, wanita itu berjalan di samping sang suami yang sesekali melirik ke arahnya. Akhirnya, tiba juga mereka di depan kamar yang mempertontonkan lukisan horor tersebut. Mas, perempuan yang ada di dalam lukisan itu menghilang, bisik Clara kala mereka melewati lukisan itu. Terlihat wanita itu memejamkan mata, seraya menyembunyikan wajahnya pada bau sang suami. Masa? Alan segera menoleh ke arah yang dimaksud oleh sang istri dan kemudian tertawa. Kok ketawa Mas? Protes Clara sembari menarik wajahnya dari bahu laki-laki itu. Kamu itu aneh-aneh saja Ra, terlalu penakut, ledek Alan sambil tertawa. Terlihat ia memegangi perut. Dengan penasaran, Clara mengintip lukisan tersebut dari balik bahu sang suami. Matanya kembali membulat kala dilihatnya wanita dengan perut buncit itu sudah kembali duduk di sana dengan senyum yang begitu manis. Sayangku, cintaku, ucap Alan sambil mencubit hidung bangir sang istri. Ditariknya tangan wanita itu untuk mengikutinya masuk ke dalam kamar. Sementara Clara terus menoleh ke belakang, menatap ke arah lukisan tersebut. Lukisan itu tiba-tiba terjatuh, menyerahkan pecahan kaca hingga ke kakinya. Au, pergi Clara kemudian. Kenapa Ra? Alan tampak terkejut dengan pekikan sang istri. Kaki aku kena pecahan kaca Mas, terang Clara sembari menangis. Pecahan kaca dari mana? Tanya Alan terheran-heran.
Segera ia membungkuk untuk melihat kaki sang istri yang tidak terluka sedikit pun. Pecahan kaca itu. Seketika Clara menghentikan ucapannya. Pecahan kaca apa? Alan semakin penasaran. Ia menoleh ke arah di mana istrinya menatap. Gak mungkin, lirik Clara sembari menggeleng pelan. Ra, apanya yang gak mungkin? Tanya Alan. Lukisan itu tadi terjatuh dan pecah, Mas. Ujar Clara dengan netra yang masih terfokus pada lukisan tersebut. Ra, kamu kenapa sih? Ucap Alan sambil mengelus pipi sang istri. Suara jangkrik membuat suasana malam semakin terasa sunyi. Sesekali lolongan anjing juga terdengar dari kejauhan, bagaikan bersenandung. Aduh, ngantuk banget. Gumam Alan sembari mengusap wajah. Ditolehnya sang istri yang masih terlelap sembari memegang guling. Jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Tapi, pekerjaan yang masih menumpuk mengharuskannya untuk tetap berlama-lama di depan laptop. Minum kopi kayaknya cocok ini, ucapnya sembari beranjak bangkit dan menghampiri Clara yang sedang berpetualangan di alam mimpi. Sayang, bikinkan Mas kopi dong, ucapnya lirih sembari mengguncang pelan bahu sang istri. Clara hanya menggeliat dan kemudian berbalik arah, membelakangi sang suami. Sayang, panggil laki-laki itu lagi. Kali ini dengan volume suara yang ia naikkan. Perlahan, wanita itu kembali berbalik dan membuka mata. Mas Al, kenapa? Tanyanya sambil mengucek mata. Buatkan kopi dong. Mata Mas berat banget, tapi pekerjaan masih menumpuk, kata Alan sambil menunjuk ke arah meja kerjanya. Oh iya, tunggu sebentar ya, ujar Clara sambil beranjak turun dari tempat tidur. Jangan lama-lama ya sayang, pesan laki-laki itu sambil kembali ke meja kerjanya. Iya, jawab Clara sambil berlalu. Beberapa saat Alan menunggu, tapi sang istri belum juga kembali untuk membawakan kopi pesanannya. Tiba-tiba terdengar pintu kamar seperti dibanting dengan keras hingga menabrak dinding. Alan terlonjak kaget sembari memegang dada. Pelan dong Ra, ujarnya kemudian. Sepi, tidak ada jawaban dari sang istri. Hanya suara jangkrik dan lolongan anjing yang seolah memberi jawaban. Pintu kembali menutup dengan menyisakan sedikit celah. Pintu ini kenapa sih? Gumam Alan sembari berjalan ke arah pintu. Diperiksanya daun yang terbuat dari papan jati itu dengan seksama. Mas, panggil Clara yang tiba-tiba sudah berdiri di ambang pintu dengan membawa secangkir kopi dan sepiring kue. Ra, saut Alan sedikit terkejut. Kenapa? Wanita itu mengenyitkan kening. Gak apa-apa. Wah, kopinya wangi, kata laki-laki itu kemudian. Hari berikutnya, nanti ART kita yang baru akan datang, kamu tunggu aja ya, kata Alan sesaat sebelum ia berangkat ke kantor. Syukurlah Mas, aku seneng, jawab Clara tampak gembira. Semoga saja dia betah kerja di sini, ujar laki-laki itu penuh harap, karena ART-nya yang pertama hanya bertahan beberapa hari saja. Semoga saja Mas, sahut wanita itu. Setelah sesaat keberangkatan sang suami, segera Clara kembali ke ruang makan guna membereskan meja yang begitu berserakan dan kotor, dengan roti juga selai yang belepotan di atas meja. Kok bisa begini? Lirihnya sembari memperhatikan meja dengan taplak motif kotak-kotak tersebut. Terdengar sesuatu yang pecah dari arah dapur. Gegas Clara berlari untuk memeriksa. Ya ampun, ucapnya kemudian seraya mengelus dada. Tampak berserak di lantai pecahan piring dan juga gelas bekas kopi tadi malam yang memang belum sempat ia cuci. Terdengar suara kaki yang menuju ke lantai atas. Cepat-cepat Clara berlari untuk melihat. Takut jika itu adalah orang jahat yang menyelinap masuk ke dalam rumah. Siapa? Teriaknya kemudian. Sepi, tidak ada jawaban. Siapa?
Kembali ia berseru. Tetap sepi, bahkan semakin sepi. Tiba-tiba suara bel rumah mengejutkannya. Tampak ia memegang dada. Astaga, lirihnya kemudian. Selamat pagi, Bu. Saya Ratna yang mau bekerja di sini, kata wanita itu sesaat setelah Clara membukakan pintu. Oh, syukurlah. Saya sudah menunggu dari tadi, jawab Clara lega. Mari masuk, Mbak. Clara mempersilahkan. Setelah selesai menyusun pakaiannya ke dalam lemari, segera perempuan bernama Ratna itu pergi ke dapur untuk langsung memulai pekerjaannya. Perkenalkan, saya Ratna, pembantu baru di sini, ujar Ratna memperkenalkan diri. Kalau boleh tahu nama Mbak siapa ya? Tanyanya lagi. Tapi yang ditanya hanya menoleh tanpa menjawab. Tatapannya datar, tanpa ekspresi. Ratna berdeham karena pertanyaannya tidak mendapat jawaban. Segera ia menuju ke ruang makan untuk membereskan meja dan juga melepas taplak meja yang terkena selai. Terdengar berulang-ulang suara kompor yang seperti hendak dinyalakan. Cepat-cepat perempuan itu berlari ke dapur. Maaf, Mbak, kenapa? Apa kompornya tidak bisa menyala? Tanyanya sambil berjalan mendekat. Masih seperti tadi, yang ditanya hanya menoleh tanpa menjawab. Mbak Ratna, panggil Clara yang membuat perempuan dengan rambut ikal itu terlonjak kaget. Ibu, kaget saya, ujar Ratna dengan wajah yang sedikit pucat. Clara tertawa mendengarnya. Maaf ya, Mbak, ucapnya kemudian. Gak apa-apa, Bu, jawab Ratna sambil tersenyum. Nanti tolong beli sayur di depannya, Mbak. Biasanya jam-jam segini abang sayurnya lewat, ujar Clara sembari menyodorkan selembar uang berwarna merah. Beli sayur apa saja, Bu? Tanya Ratna. Apa saja, yang penting sayuran hijau. Kalau lauk masih banyak stok di kulkas, terang Clara. Baik, Bu, kalau begitu saya ke depan dulu, pamit Ratna kemudian berlalu. Ya ampun, Mbak Ratna, kok kompornya nggak dimatiin sih? Bisa-bisa kebakaran rumah saya, gerutu Clara sambil berlari ke arah kompor dan segera mematikannya. Ya ampun, keran air juga lupa dimatikan, kembali wanita itu menggerutu. Terlihat berdiri di dekat rak piring. Perempuan berkaos merah yang sedari Ratna datang belum pernah bersuara barang sedikit pun. Tampak ia memainkan ujung jemarinya pada bibir piring yang tersusun rapi di sana. Ada sedikit rasa aneh yang menyelinap ke dalam hati Ratna dengan tingkah dan juga rupa perempuan itu. Pendiam, bahkan terlalu diam. Wajahnya pucat dengan lingkar mata yang sedikit menghitam. Tiba-tiba, ia berkedip ngeri. Kembali Ratna melanjutkan pekerjaannya dengan sesekali masih melirik ke arah perempuan berkaos merah tersebut. Aneh sekali dia, liriknya kemudian. Aduh, pekiknya tiba-tiba, karena tanpa sengaja pisau yang ia pakai melukai jari telunjuknya. Darah segar menetes keluar dari bekas luka potong itu. Maaf, Mbak, apa ada plester untuk lu? Ratna tidak meneruskan perkataannya, karena ternyata perempuan itu tidak lagi ada di sana. Kemana dia? Lirinya sembari bergegas pergi untuk mencari obat luka. Ia mengedarkan pandangan untuk mencari perempuan itu, tapi tidak ada. Mbak Ratna, kenapa? Tanya Clara yang ternyata melihatnya. Ini, Bu, jari saya kena pisau, terang perempuan itu sambil menunjukkan tangannya yang masih terus mengeluarkan darah. Ya ampun, Mbak Ratna, hati-hati kerjanya, ujar Clara sambil berjalan menghampiri. Tunggu sebentar ya, Mbak, katanya kemudian dan gegas mengambil kotak obat. Segera ia membantu perempuan itu untuk mengobati dan juga membungkus lukanya. Terima kasih, Bu, maaf malah jadi merepotkan, ucap Ratna merasa tidak enak hati. Gak apa-apa, Mbak, jawab Clara sambil tersenyum. Biar saya yang masak, Mbak Ratna bantu-bantu saja, katanya lagi.
Ratna jadi merasa aneh kenapa majikannya itu harus turun tangan sendiri untuk memasak di dapur. Bukankah ada pembantu satu lagi? Tapi entah mengapa mulutnya terasa begitu berat untuk menanyakan hal itu. "Selamat siang sayang." Tiba-tiba Alan memeluk wanita cantik yang tengah sibuk memasak itu dari belakang. "Loh, Mas Al, kok nggak bilang kalau mau makan siang di rumah?" ujar Clara sambil menoleh ke belakang. "Biar kamu kaget aja," jawab laki-laki itu sambil tertawa. "Tapi aku belum selesai masak loh," kata wanita itu sambil terus mengaduk-aduk semur ayam yang belum matang. "Apa ART kita yang baru belum datang, Ra?" tanya Alan kemudian. "Sudah mas, tidak sengaja tadi tangannya kena pisau. Jadi sementara ini aku yang masak," terang Clara. "Oh," Alan tampak manggut-manggut. "Selamat siang pak," sapa Ratna begitu melihat suami dari Clara. Selamat siang." Buru-buru Alan menoleh dan melepaskan pelukannya dari sang istri. "Saya Ratna pak, pembantu baru di sini." Perempuan berambut ikal itu memperkenalkan diri. "Oh Mbak Ratna, saya Alan, suami dari Ibu Clara. Semoga betah kerja di sini ya," kata Alan ramah dan penuh harap. "Semoga saja pak." Perempuan itu tersenyum. "Sekarang kamu gak akan sendirian lagi, Ra, kalau mas tinggal kerja," ujar Alan pada sang istri. "Iya mas," Clara tersenyum. Sendiri?" Ratna mengulang perkataan majikannya, matanya sedikit membulat karena terkejut. "Memangnya kenapa mbak?" saut Clara yang merasa heran dengan pertanyaan ART-nya itu. Ada sedikit kecurigaan di dalam hatinya. Bukannya... Tiba-tiba, piring yang tergeletak di atas meja jatuh dengan sendirinya, membuat semua yang ada di sana terlonjak kaget. Malam harinya, Ratna tidak bisa tidur mengingat perkataan majikannya tadi siang. Kalau selama ini mereka hanya berdua saja, jadi siapa perempuan berkaos merah yang ia lihat? Masa iya, di rumah ini ada hantunya? Ratna bergumam sembari menatap ngeri ke sekeliling. Dinding kamar yang berwarna merah hati membuat suasana sedikit menyeramkan. Ditambah lagi furnitur kamar yang tampak kuno. "Ih, serem," bisiknya sembari menutup wajah dengan menggunakan kain jarik yang ia gunakan sebagai selimut. "Tolong!" Lirih terdengar suara yang entah dari mana asalnya. Ratna memasang telinga tajam-tajam dari balik kain jarik bermotif bunga yang menutupi sekujur tubuhnya. "Jangan!" Kembali terdengar liris suara seorang perempuan yang seperti sedang ketakutan. Siapa?" Ratna memberanikan diri untuk bertanya tanpa membuka penutup wajah. Sepi, sangat sepi. Hanya suara lolongan anjing yang terdengar dari kejauhan. Bulu kuduk perempuan itu meremang karena didera rasa takut yang tak terkira. Tangannya terasa dingin dan tubuhnya gemetar. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu, membuat jantungnya berdetak semakin kencang, seolah ingin menerobos keluar. "Mbak Ratna," panggil seseorang yang ternyata adalah Clara, majikannya. "Ibu." Ratna balik memanggil tanpa bergeser dari tempatnya semula. "Iya mbak, ini saya," jawab Clara dari luar. "Tunggu sebentar bu." Segera perempuan itu melompat turun dari ranjang besi berwarna hitam yang menjadi tempat peristirahatannya. "Bu Clara, ada apa bu?" tanyanya kemudian setelah membukakan pintu. "Maaf mbak, bapak kepingin nasi goreng, bisa tolong buatkan?" tanya Clara mengutarakan maksud. "Oh bisa bu, bisa," jawab Ratna bersemangat. "Yang pedes ya mbak?" pesan Clara. "Siap bu, akan segera saya buatkan." Segera perempuan itu pergi ke dapur diikuti oleh sang majikan. Terlihat Clara mengeluarkan barang-barang yang akan dipakai sebagai pelengkap dari dalam kulkas.
Nanti pakai ini ya Mbak. Bapak suka nasi goreng yang komplit. Clara memberitahu. Baik Bu, jawab Ratna sembari mengangguk. Segera ia menyiapkan bumbu dan juga nasi dari dalam rice cooker. Hah? Pekiknya kemudian, begitu membuka tempat nasi, tampak di dalam sana ribuan binatang kecil yang bergerak-gerak. Ada apa Mbak? Clara begitu terkejut. Segera ia menghampiri perempuan yang terus melangkah mundur, seolah takut. Itu Bu, katanya kemudian, sembari menunjuk ke arah rice cooker yang masih terbuka. Gegas Clara melihat ke tempat yang ditunjuk oleh Ratna. Tidak ada yang aneh dan perlu ditakutkan. Hanya nasi putih biasa yang masih mengumpulkan asap tipis. Apa Mbak? Tanyanya kemudian. Dengan takut-takut, Ratna berjalan mendekat dan melihatnya. Memang benar, hanya nasi putih, bukan belatung. Tampak ia menggaruk kepala bingung. Clara menggeleng pelan. Saya tinggal ya Mbak, kalau sudah selesai panggil saja ke kamar. Ia berpesan. Baik Bu, perempuan itu mengangguk. Berkali-kali Ratna menoleh ke samping dan juga ke belakang. Rasa takut masih bergelayut di hatinya. Suara di kamar tadi dan juga nasi yang terlihat seperti belatung begitu mengikis keberaniannya. Ah, selesai juga. Gumam perempuan itu sembari menyajikan nasi goreng buatannya ke dalam piring saji. Segera ia meletakkan di meja makan. Tidak lupa pula ia menyiapkan air minum dan juga kerupuk. Gegas ia berlari ke atas untuk memanggil sang majikan. Langkahnya terhenti ketika melewati lukisan yang terpajang di luar kamar. Serem banget sih, lirihnya sambil memperhatikan objek wanita yang tengah duduk di sebuah kursi goyang. Pergi, terdengar suara bisikan di telinga perempuan berambut ikal itu. Ih, segera Ratna berlari ke arah pintu dan mengetuknya. Ibu, nasi gorengnya sudah siap, ia memberitahu. Oh iya Mbak, saut Clara dari dalam. Segera Ratna berlari turun tanpa menoleh pada lukisan yang membuat nyalinya menciut. Kok nasi gorengnya berantakan gini sih? Keluh Alan sambil meletakkan pantatnya pada kursi. Gak rapi deh Mbak Ratna, timbal Clara sembari merapikan nasi goreng di dalam piring sang suami dan juga membersihkan meja makan yang terlihat kotor dengan nasi yang berserakan. Air minumnya kok gak penuh? Kembali laki-laki itu menggerutu. Diperhatikannya gelas itu sembari memicingkan mata. Kok seperti ada bekas bibir? Katanya lagi. Masa sih? Clara mengambil gelas itu, kemudian memperhatikannya. Ih, Mbak Ratna gimana sih? Ujarnya geram. Masa bekas mulutnya dikasih ke aku? Kerutu Alan sambil mendorong jauh piring berisi nasi goreng itu. Selera makannya mendadak hilang. Mbak Ratna, panggil Clara emosi. Ratna terlihat berlari-lari keluar dari kamar. Gegas ia menghampiri sang majikan yang tampak sudah menunggu di ruang makan. Iya Bu, ada apa? Tanyanya dengan wajah tanpa dosa. Mbak Ratna gimana sih? Masa air minum sisa dikasih ke Bapak? Kerutu Clara sambil menunjukkan gelas berisi air minum yang hanya berisi setengah saja. Loh, tapi tadi sudah saya isi penuh Bu. Ratna meyakinkan. Perempuan itu menggaruk kepala bingung. Ini ada bekas mulutnya juga di bibir gelas, kata Clara sewot. Ratna mengambil gelas itu dari tangan sang majikan, kemudian memperhatikannya. Benar, memang ada bekas mulut di sana. Maaf Pak, Bu, berarti saya yang kurang teliti, ujar Ratna penuh penyesalan. Mungkin dia memang kurang bersih mencuci gelas tersebut. Ya sudah, tidak apa-apa, tapi lain kali saya minta, tolong lebih teliti, rapi, dan bersih ya Mbak, kata Clara melunak. Baik Bu, sekali lagi saya mohon maaf, ucap Ratna sambil menunduk. Sungguh perempuan itu merasa sangat tidak enak dengan kecerobohan yang tanpa disadarinya tidak pernah ia lakukan.
Jam sudah menunjukkan pukul 1:20 malam. Setelah selesai menyantap nasi goreng buatan Ratna, segera Alan dan Clara kembali ke kamar. Gegas Ratna membereskan meja makan dan mencuci piring, agar keesokan harinya tidak terlalu repot. Terdengar seperti suara kursi yang ditarik. Tampak duduk di sana, sang majikan dengan posisi membelakangi dapur. "Loh, tidak jadi tidur, Pak?" Sapa Ratna agak tenang. Maklum saja, dia sedikit takut jika berada di dapur sendirian. Tampak laki-laki itu hanya menggeleng pelan, tanpa bersuara. Kembali terdengar suara kursi yang ditarik. Sontak itu membuat Ratna kembali menoleh. "Ibu?" lirihnya sambil tersenyum. "Clara." Suara yang begitu lirih terdengar berbisik di telinga wanita cantik yang tengah tertidur lelap, sembari memeluk sang suami. "Clara." Terdengar kembali suara panggilan yang diiringi dengan hembusan angin yang entah dari mana datangnya. Perlahan Clara membuka mata dan menatap ke sekeliling. "Siapa?" sautnya sembari mengucek mata yang masih terasa berat. "Clara." "Siapa itu?" kembali Clara bertanya sambil mengedarkan pandangan. Tiba-tiba netranya tertuju pada pojok kamar. Tampak berdiri di sana dua orang yang tengah menatap tajam ke arahnya. Siapa kalian?" Clara beringsut mundur. "Clara." Kembali lirih terdengar namanya yang disebut. "Jangan ganggu aku," teriak wanita itu sembari menutup telinga. "Clara." "Berhenti, jangan ganggu aku," kembali ia berseru. "Clara, kamu kenapa?" tanya Alan sembari mengguncang pelan pundak sang istri. Jangan, pekik wanita itu. "Sayang, ini Mas Al, kamu kenapa?" Alan berusaha membangunkan sang istri yang terus berteriak dengan mata yang masih terpejam. "Mas Al?" Clara membuka mata. "Kamu mimpi, sayang?" tanya laki-laki itu sembari menyeka keringat yang membanjiri di wajah sang istri. Iya mas," saut Clara dengan pandangan yang masih tertuju pada pojok kamar. "Keesokan harinya, nanti mas tunggu di resto favorit kita saat jam makan siang ya," kata Alan sambil mengusap lembut wajah sang istri. Ditatapnya wajah cantik Clara yang tampak sedikit pucat karena kurang tidur. "Iya mas, aku pasti datang," saut wanita itu sambil tersenyum. "Kamu tidur lagi aja biar sedikit lebih fresh. Mata kamu terlihat sayu karena kurang tidur," Alan menyarankan. "Iya mas, nanti aku mau tidur lagi," jawab Clara. Setelah berpamitan, laki-laki itu pun segera berangkat dengan mengendarai mobil berwarna silver pemberian papi Clara atas prestasinya di tempat kerja. Iya, Alan bekerja pada perusahaan sang mertua sebagai manajer keuangan. "Mbak, saya mau istirahat lagi ya, masih ngantuk," kata Clara pada ART-nya yang terlihat sedang sibuk mencuci piring. Yang diajak bicara hanya mengangguk tanpa menjawab ataupun menoleh. Kaos merah yang dipakainya sedikit basah di bagian bawah, mungkin karena percikan air dari keran. Segera wanita itu melenggang masuk ke dalam kamar dan merebahkan bobot tubuhnya pada dipan tua, namun kokoh, yang terlihat begitu antik. Tidak lama berselang, ia pun tertidur. "Ini darah apa?" lirik Ratna ketika hendak memasukkan pakaian kotor ke dalam mesin cuci. Diperhatikannya sebuah jas putih yang terdapat noda darah pada bagian belakang. "Kayak baju dokter ya?" kembali ia bergumam. Setelah selesai mencuci, segera Ratna ke teras belakang untuk menjemur. "Loh, baju putih tadi mana? Apa ketinggalan di dalam ya?" ucapnya. Gegas perempuan itu kembali ke dalam untuk mencari, tapi baju putih itu tidak juga dapat ia temukan. "Aduh, di mana ya? Bisa-bisa kena omel lagi," kata Ratna sambil menangis. Tampak ia mengacak-acak rambut ikalnya. "Bu Clara," sapanya begitu dilihat sang majikan,
sedang berdiri memperhatikan. Pintu belakang tertutup dengan sendirinya, seperti dibanting dengan keras. Ratna melompat karena terkejut dan sontak menoleh. "Angin, Bu," katanya kemudian sambil kembali menatap ke arah sang majikan. Tapi ternyata wanita itu tidak lagi ada di sana. "Ibu cepat sekali jalannya," lirihnya kemudian. "Ah!" terdengar teriakan Clara dari arah kamarnya. "Ibu!" Gegas Ratna berlari ke atas untuk melihat. Siapa kamu?" teriak Clara sembari duduk dan beringsut mundur. Terlihat berdiri di dekat tempat tidur seorang laki-laki tampan dengan jas putih ala dokter, mengarahkan sebuah alat suntik kepadanya. Pergi!" Ia melempar laki-laki itu dengan apa saja yang ada di dekatnya, termasuk ponsel yang terletak di sana. "Clara!" Laki-laki itu tersenyum sinis dengan sesekali menyerukan nama istri dari Alan Herdiansa tersebut. Siapa kamu? Saya mohon, jangan sakiti saya." Clara tersadar pada headboard dengan netra yang terus tertuju pada alat suntik yang tampak berkilau tertimpa cahaya. "Clara!" Kembali laki-laki itu memanggil. "Jangan!" "Ah!" Jarum itu menembus lengan putih Clara tanpa ampun. Setitik darah keluar dari bekas suntikan tersebut. "Bu Clara, ada apa?" Ratna berlari menghampiri sang majikan yang terbaring dengan bermandi peluh. "Ibu!" Kembali Ratna memanggil. Diguncangnya bau sang majikan yang masih terus menjerit-jerit. "Ah!" Clara membuka mata dengan nafas yang tersengal-sengal. Wajahnya mengkilap akibat keringat yang membanjiri. "Ibu mimpi?" Ratna bertanya dengan raut yang terlihat cemas. "Au!" Clara memegang lengannya yang terasa sedikit sakit dan pegal. Benarkah ia hanya mimpi? Tapi kenapa rasa sakitnya benar-benar ada dan nyata? "Ibu baik-baik saja kan?" Ratna terlihat semakin cemas. "Enggak apa-apa, Mbak. Saya enggak apa-apa," jawab Clara sembari menyeka keringat yang membasahi wajah cantiknya. "Syukurlah kalau begitu," kata perempuan berambut ikal itu. Clara menatap keluar melalui jendela kamar yang ia biarkan terbuka, meski jarum jam sudah menunjukkan pukul 9:30 malam. Mimpi yang ia alami tadi siang ternyata begitu mengganggu pikirannya. Terlebih, bekas suntikan itu nyata, meninggalkan warna merah kebiruan pada lengannya yang putih bersih. "Ra, kamu kenapa sih? Dari tadi siang kamu tampak beda. Tidak seperti biasanya. Aku ngajak kamu makan siang di luar tadi, biar kamu senang. Tapi aku tidak melihat kebahagiaan di mata kamu sama sekali," ujar Alan sembari meninggalkan meja kerjanya dan menghampiri sang istri. "Aku gak apa-apa, Mas. Cuma capek aja," jawab wanita itu dengan pandangan yang masih mengarah keluar. Sungguh, Alan kurang yakin. Dipeluknya sang istri dari belakang, dan sebuah kecupan hangat ia daratkan pada leher belakang wanita itu. "Sungguh," jawab Clara sembari menggeliat geli dengan perlakuan sang suami. "Tidur yuk," bisik Alan di telinga Clara yang tampak merinding. Terasa dari lengannya yang perlahan menjadi kasar. "Memang kerjaannya sudah beres?" tanya wanita itu sembari memutar tubuh menghadap sang suami. "Belum," jawab Alan singkat. "Ya sudah, selesaikan aja dulu," suruh Clara seraya mendorong Alan untuk menjauh. "Ada yang lebih penting dan harus segera diselesaikan," lirik Alan dengan wajah yang tampak begitu serius. "Apa?" tanya Clara polos, tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun. Matanya terlihat membulat dan mulut yang sedikit terbuka. Wanita itu tampak begitu penasaran. "Kamu," jawab Alan sambil tersenyum. Gegas ia membopong tubuh sang istri dan membawanya ke tempat tidur dengan membiarkan jendela yang tetap terbuka. Seperti pencuri, Ratna mengendap-endap sembari menatap ke samping dan ke belakang. Rasa mulas pada perutnya mengharuskan ia untuk segera pergi ke toilet.
yang terletak di dekat dapur. Aduh, ada-ada saja ini perut. Gerutunya sembari meremas-remas perutnya yang terasa melilit. Tiba-tiba terdengar suara saklar yang ditekan. Untuk sesaat, lampu padam dan kemudian menyala kembali. Seperti ada yang memainkan saklar. Bulu kuduk perempuan itu sontak meremang. "Bapak, Ibu," panggil Ratna. Berharap mereka yang sedang menakut-nakuti dirinya. Sepi, tidak ada sautan, hanya suara cicak yang terdengar. "Aduh," keluhnya lagi sambil memegangi perutnya yang kembali terasa melilit. Segera ia berlari masuk ke toilet dengan sesekali menoleh ke belakang. Lampu di dalam toilet tiba-tiba padam, membuat tempat itu menjadi teramat hitam, gelap. "Ibu!" Tanpa sadar ia berteriak memanggil sang majikan. Tiba-tiba yang terdengar suara cekikikan seolah mengecek. "Siapa itu? Ibu!" Kembali Ratna berteriak sembari menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan. "Mbak Ratna," panggil Alan yang ternyata sedang mengambil botol minum dari dalam kulkas. "Bapak, mati lampu Pak," teriak Ratna dari dalam toilet. Perempuan itu tampak begitu ketakutan. "Mati lampu," lirik Alan sembari menggaruk kening. "Mbak Ratna merem barangkali," ujarnya kemudian. Mendengar perkataan majikannya, segera Ratna menurunkan kedua tangan yang sedari tadi menutupi wajah. Iya ya, sudah menyala," gumamnya. Gegas ia bersih-bersih dan segera berlari keluar. "Ra," panggil Alan sembari menyentuh dagu sang istri yang masih tertidur dengan lelap. Mungkin wanita itu kelelahan dengan aktivitas yang mereka berdua lakukan tadi malam. "Sayang," kembali Alan memanggil. Kali ini berhasil. Clara membuka mata dan segera melompat bangun begitu dilihatnya sang suami yang sudah berpakaian rapi. "Aku kesiangan ya Mas, kok gak dibangunkan sih?" Rutuknya sambil bergegas turun dari tempat tidur dan hendak berlari ke kamar mandi, bila saja Alan tidak segera menarik tangannya. "Mau kemana?" tanya laki-laki itu kemudian. "Nanti dulu, kamu tetap cantik biarpun belum mandi," ujarnya lagi sambil tersenyum menggoda. "Apaan sih?" Clara tertawa geli mendengar perkataan sang suami. Terdengar sesuatu yang pecah dari depan kamar. Sontak itu membuat Alan dan Clara melompat karena terkejut. "Apa itu?" Alan bergegas keluar diikuti Clara yang mencekal lengannya dari belakang. Terlihat Ratna yang sedang berdiri mematung di depan lukisan yang sudah hancur, berserakan di lantai. Perempuan itu menunduk tanpa bersuara. "Mbak Ratna," panggil Alan dan Clara hampir bersamaan. Keduanya berjalan menghampiri perempuan berambut ikal tersebut. Sementara yang dipanggil hanya diam terpaku tanpa menoleh. "Mbak," Clara menepuk pelan pundak Ratna. "Hah?" Seolah sungai perempuan itu baru kembali dari pengembaraan yang begitu jauh. "Mbak Ratna kenapa? Kenapa lukisan ini bisa jatuh?" Alan mencecar dengan tanya. "Pak, Bu, perempuan dalam lukisan ini tadi menangis, tapi yang mengalir keluar dari matanya bukan air," terang Ratna ketakutan. "Mbak Ratna ada-ada saja," kata Alan sambil tertawa. "Sungguh Pak, saya tidak berbohong," Ratna berusaha meyakinkan. "Memang tidak berbohong, cuma salah lihat," kata Alan lagi masih dengan tawanya. "Kalau bukan air yang keluar dari matanya terus apa Mbak?" tanya Clara. Ia tampak penasaran. "Sayang," Alan merangkul pundak sang istri dan menggeleng pelan sebagai syarat bagi Clara untuk tidak mempercayai perkataan ART-nya tersebut. "Darah Bu, yang keluar dari matanya darah," jelas Ratna. Darah?" Clara mengulang perkataan Ratna. "Mbak Ratna, jangan menakut-nakuti istri saya ya," geram Alan sembari mendekap sang istri yang mulai menangis karena ketakutan. "Tapi sungguh Pak, saya tidak salah lihat, apalagi berbohong," Ratna membela diri. "Mbak Ratna," teriak Alan. Tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang pecah
dari arah bawah. Sontak membuat Alan, Clara, dan Ratna terlonjak kaget. Ketiganya saling pandang satu sama lain, tentunya dengan kepala yang penuh dengan berbagai pertanyaan. Clara terlihat begitu ketakutan. Ia mencengkeram erat lengan sang suami. Begitu juga dengan Ratna. Perempuan itu berlari dan bersembunyi di belakang tubuh sang majikan. Apalagi yang pecah itu, Bu? Tanya Ratna ketakutan, sembari mencekal lengan Clara. Gak tahu, Mbak. Jawab Clara tidak kalah takut. Biar Mas periksa, kata Alan sembari melepaskan cengkeraman sang istri. Segera ia beranjak dan menuruni anak tangga dengan sedikit berlari. Mas, aku ikut, panggil Clara sembari berjalan, melewati lukisan yang masih terletak di lantai dengan pecahan kaca yang berserakan di mana-mana. Sementara Ratna terus membuntut dengan tidak melepaskan lengan sang majikan. Awas jatuh, Rak, hati-hati, ujar Alan menghentikan langkahnya dan berbalik ke arah sang istri, sembari mengulurkan sebelah tangannya. Akhirnya mereka bertiga sampai di dapur, tempat yang dicurigai sebagai sumber dari suara benda pecah tadi berasal. Gak ada apa-apa, ujar Alan sembari memeriksa hingga ke setiap sudut dapur. Tampak ia menyapu seluruh ruang tersebut dengan netra yang tidak berkedip sama sekali. Pak, Bu, itu, kata Ratna sambil menunjuk ke arah meja makan. Apa, Mbak? Tanya Alan dan Clara hampir bersamaan. Keduanya segera menoleh ke arah yang ditunjuk oleh perempuan berambut ikal itu. Tidak ada apa-apa yang dapat dilihat di sana, hanya 2 buah piring kotor yang masih tampak tergeletak di atas meja makan. Orang gak ada apa-apa, kata Alan kemudian. Tadi ada 2 orang yang sedang makan di situ, Pak. Bu, sungguh, ujar Ratna berusaha meyakinkan. Yang benar, Mbak Ratna, tanya Clara tanpa ketakutan. Mbak Ratna, jangan buat ibu semakin ketakutan, Alan berujar dengan sedikit emosi. Laki-laki itu menatap kesal kepada ART-nya itu. Tampak Ratna tertunduk dan tidak berani menatap sang majikan. Mas, aku takut, kata Clara dengan tidak melepas pegangan tangannya sedari tadi. Alan memeluk wanita itu dengan erat, kemudian mengusap pucuk kepalanya dengan lembut. Gak ada apa-apa, Ra, percaya sama Mas, ujarnya kemudian. Ratna membereskan meja makan sambil sesekali menoleh ke samping dan ke belakang. Perempuan itu tampak begitu tidak tenang dan ketakutan. Mbak Ratna, terdengar suara panggilan dari arah ruang tengah. Gegas perempuan itu pergi meninggalkan piring kotor yang masih ia tumbuk di atas meja. Iya, Bu, sautnya kemudian begitu dilihatnya sang majikan yang tampak berdiri di dekat akuarium, sembari memberikan makan ikan yang ada di sana. Tolong bereskan pecahan kaca akuarium ini, ujar wanita berbaju putih itu tanpa menoleh. Pecahan kaca yang mana, Bu? Itu akuariumnya masih utuh kok, tanya Ratna bingung. Gegas ia berjalan mendekat. Pecah, Mbak, jawab sang majikan bersamaan dengan akuarium yang tiba-tiba hancur tanpa sebab. Air tumpah ruah di tempat itu. Begitu juga dengan beling yang berserakan di mana-mana. Seketika Ratna berteriak sambil memejamkan mata dan menutup kedua telinganya dengan tangan. Mbak Ratna, Clara menepuk pundak perempuan berambut ikal itu dengan panik. Ia terlihat masih mengenakan handuk kimono karena memang baru selesai mandi. Hah, Ibu? Perempuan itu menoleh. Kenapa menjerit tadi? Tanya Clara penasaran. Perempuan itu terlihat bingung. Berkali-kali ia menatap Clara dan kemudian akuarium secara bergantian. Bukannya Ibu di situ tadi? Terus kenapa akuariumnya masih utuh? Lirihnya kemudian. Mbak Ratna, jangan menakut-nakuti saya. Dari tadi saya di kamar, ujar Clara sambil menatap sekeliling. Sungguh, Bu, saya tidak bohong. Tadi juga akuariumnya itu hancur, Bu, terang perempuan itu sambil meremas-remas serbet yang dibawanya. Masa, Mbak? Clara ketakutan. Terdengar sesuatu yang pecah dari arah dapur. Sontak itu membuat Clara dan Ratna begitu terkejut dan ketakutan. Keduanya saling tatap dan berpegangan tangan. Apalagi itu, Bu?
bisik Ratna. "Kita lihat, Mbak," ajak Clara tampak ragu. Ratna hanya mengangguk sambil kemudian berjalan di belakang sang majikan. Ratna berteriak, kemudian sembari berlari keluar meninggalkan Clara. Tampak olehnya 3 orang yang tergeletak di lantai dengan kondisi yang berlumuran darah. "Mbak Ratna, ada apa? Tunggu!" panggil Clara sambil hendak berlari mengejar. Tapi ia urungkan karena seperti ada yang memegang kakinya. Gegas ia melihat ke bawah. Seketika dia berteriak, sembari mengentak-entakan sebelah kakinya. Tiba-tiba semuanya menjadi buram dan kemudian gelap. "Sayang, bangun. Kamu kenapa? Bangun sayang." Alan menepuk-nepuk pipi wanita itu berusaha untuk menyadarkannya. Gegas laki-laki itu membopong tubuh sang istri dan membawanya ke kamar. "Sayang, bangun." Kembali ia berusaha menyadarkan. "Mbak Ratna kemana sih?" lirinya sambil membuka tutup botol minyak kayu putih yang diambilnya dari meja kecil yang ada di dekat tempat tidur. "Mas," panggil Clara sambil menangis ketika ia sudah mulai sadar. "Sayang, syukurlah kamu sudah sadar. Kamu kenapa? Kok bisa pingsan di bawah tadi?" tanya laki-laki itu kemudian. Hantu mas," ucap Clara terbata. "Sayang," didekapnya wanita cantik yang teramat dicintainya itu dengan erat. Sebuah kecupan hangat ia berikan pada kening dingin sang istri. "Aku gak mau tinggal di sini lagi mas. Aku mau kembali saja ke rumah papi," kata Clara sambil berurai air mata. "Iya sayang, iya," jawab Alan sambil mengusap punggung wanita itu. "Mbak Ratna mana?" tanya Alan kemudian. "Mbak Ratna, dia..." Belum selesai wanita itu menjawab, sudah berdiri di ambang pintu perempuan berambut ikal, sembari membawa segelas air putih. Itu dia orangnya," kata Alan kemudian. "Mbak Ratna," lirik Clara sambil menatap lekat ke arah perempuan itu. Sementara Ratna hanya tersenyum, sembari meletakkan gelas berisi air putih itu di atas meja. "Mas, aku takut di rumah. Antar aku ke rumah mami ya," pinta Clara ketika Alan tengah bersiap-siap untuk kembali lagi ke kantor. "Nanti mas telat loh sayang," kata laki-laki itu sambil menatap sang istri yang berdiri di sampingnya. "Tapi mas janji nanti sore kita ke sana," kata Alan memotong perkataan Clara. "Sore?" wanita itu mengulang perkataan suaminya. "Iya, kalau perlu kita menginap di sana," janji Alan yang membuat Clara seketika tersenyum. "Sungguh?" wanita itu seolah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. "Iya sayang, oke, mas berangkat dulu ya," pamit laki-laki itu kemudian. Setelah keberangkatan sang suami, Clara tidak berani untuk masuk ke kamar. Ia hanya duduk sembari memperhatikan Ratna yang sedang sibuk membereskan meja makan tanpa berkata sepatah kata pun. Clara terus memperhatikan gerak-gerik ART-nya yang terlihat begitu pendiam dan terkesan aneh. Bagaimana bisa ia setenang itu sekarang? Bukankah Ratna sangat penakut? "Mbak Ratna?" Clara memanggil dengan sedikit ragu. Perempuan itu menoleh dan menatap datar sang majikan. "Iya bu," sautnya kemudian, yang membuat Clara sedikit lega. Lemari kaca tempat memajang berbagai macam guci terbuka dengan sendirinya dan menjatuhkan beberapa guci kecil yang tersusun rapi di sana. "Mbak Ratna!" Clara berlari mengambil Ratna yang tampak biasa saja. Tidak ada rasa takut yang terlihat dari wajah perempuan berambut ikal itu. "Tidak apa-apa bu," kata Ratna datar. Segera perempuan itu berjalan ke arah lemari dan menutup pintunya, serta membersihkan pecahan guci yang hancur berserakan di lantai. Clara menatap perempuan itu dengan mata yang membulat, seolah tidak percaya. "Kok Ratna jadi seberani itu? Biasanya dia yang paling penakut," lirinya sembari menggigit-gigit ujung kuku. Sekelebat bayangan tampak melintas di belakangnya, membuat istri Alan itu sontak menoleh. Namun tidak ada siapa-siapa di sana. Clara mengusap leher belakangnya yang tiba-tiba terasa merinding.
"Nyonya?" panggil Ratna dan senyum yang tersungging di bibir tipisnya. Tidak seperti tadi, datar dan tanpa ekspresi. "Nyonya." Clara mengulang ucapan Ratna. Ia makin bingung dengan sikap perempuan berambut ikal tersebut. Sangat berbeda dari biasanya. Ada sedikit rasa curiga di dalam hati wanita itu. Ratna masih saja tersenyum dan kali ini sembari mengangguk pelan, seolah memberi hormat. "Mbak Ratna, Mbak panggil saya Nyonya?" tanya Clara terheran-heran. Bel rumah berbunyi sebelum Clara mendapatkan jawaban atas pertanyaannya. Buru-buru ia berlari ke depan untuk membukakan pintu. "Ibu?" sapa perempuan yang hampir saja membuat Clara terkena spot jantung. "Mbak Ratna?" Clara menggeleng pelan sembari membekap mulut. Kalau ini adalah Ratna ART-nya, jadi siapa yang ada di dalam sana? "Kenapa, Bu?" tanya Ratna bingung. "Ini benar Mbak Ratna kan?" Clara memastikan. Matanya tampak membulat sempurna. "Maksud ibu apa?" Ratna balik bertanya. Enggak apa-apa," jawab Clara berbohong. "Mbak Ratna dari mana saja? Kok baru pulang?" tanya wanita itu sambil sesekali menoleh ke dalam rumah. "Tadi saya pergi ke rumah saudara, Bu, dan maksud saya kembali ke sini, mau mengambil pakaian," terang Ratna yang membuat Clara semakin terkejut. "Jadi Mbak Ratna mau berhenti bekerja?" Mata Clara terbelalak, pikirannya semakin tidak menentu. "Iya, Bu, maaf." Perempuan itu menunduk. "Mbak Ratna gak kasihan sama saya?" tanya Clara dengan mata berkaca-kaca. Ia tampak sangat keberatan dengan keputusan Ratna. "Maaf, Bu." Hanya itu yang terucap dari mulut perempuan berambut ikal itu. "Ya sudah, kalau itu memang keputusan Mbak, saya tidak bisa melarang," ujar Clara sedih. Setelah mengemasi pakaiannya, segera Ratna berpamitan dan meninggalkan rumah dengan 1000 teror itu. Beberapa waktu kemudian, "Nungguin Mas ya?" kata Alan begitu mendapati istri tercintanya tengah berada di teras rumah. "Mas Al." Wanita itu mengembur dalam dekapan sang suami sembari menangis. "Loh, kamu kenapa, Rak? Kamu gak enak badan?" tanya Alan sembari meraba kening wanita itu. "Aku takut, Mas. Aku takut," ucap Clara sembari meremas baju belakang sang suami. "Masuk dulu yuk," ajak Alan sambil mengusap pucuk kepala sang istri. "Gak mau, aku takut," tolak Clara seraya semakin erat memeluk. "Kan ada Mas. Masuk yuk," ajaknya lagi dengan suara yang begitu lembut. Tapi Mas." "Ayo," ucap Alan memotong perkataan sang istri. "Mbak Ratna," panggilnya kemudian, yang membuat Clara sontak menghentikan langkah. "Kenapa, Rak?" Laki-laki itu menoleh. "Mbak Ratna sudah gak kerja di sini lagi, Mas," terang Clara sambil memandang ke sekeliling. "Loh, kenapa?" tanya Alan sembari sedikit memeringkan kepala. "Dia juga sering diteror di rumah ini, Mas, makanya jadi gak betah," kata Clara setengah berbisik. "Kalian berdua sama saja," saut Alan sambil tertawa. "Mas, kali ini tolong percaya sama aku," kata Clara dengan emosi. "Ada yang tidak beres di rumah ini," tambahnya lagi. "Sayang, please." Alan tidak meneruskan kata-katanya karena ia mendengar sesuatu. Lampu hias yang tergantung di ruang tamu bergerak dengan sendirinya, menimbulkan bunyi yang dapat memancing bulu kuduk untuk berdiri. Sontak keduanya menoleh ke atas. Lampu besar itu terus bergoyang, seolah ada yang menggerakkannya. "Mas," Clara mencengkram erat lengan sang suami. Ia terlihat begitu ketakutan. "Mungkin kena angin," kata Alan sambil menoleh ke arah pintu. Dek, kini ada yang sedikit mengganjal di dalam harinya. Pintu itu rapat tertutup. Jadi dari mana angin itu bisa masuk dan menggerakkan lampu yang tergantung tinggi di atas sana? "Angin dari mana, Mas? Kan pintunya ditutup," sangga wanita itu masih sambil melihat ke atas. "Udah, gak apa-apa yuk." Alan menarik tangan sang istri
untuk segera beranjak dari tempat itu. Alan terlihat melamun sembari menatap ke arah luar melalui kaca jendela. Pikirannya masih pada lampu hias di ruang tamu yang bergerak tanpa sebab. Aneh, ia bergumam. Ia merasa seperti ada seseorang yang berjalan ke arahnya. Sudah mandinya, Ra? Tanyanya kemudian, sembari menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Sepi, begitu sepi. Clara? Panggilnya sambil berjalan ke arah kamar mandi. Benar, wanita itu masih ada di dalam, karena suara gemericik air masih jelas terdengar. Ra? Kembali laki-laki itu memanggil. Iya mas, kenapa sih? Saut Clara sembari melongokkan kepalanya keluar. Hah? Alan begitu terkejut mendapati ada sosok lain di dalam kamar mandi. Sosok perempuan dengan rambut sebahu yang menatap kosong ke arahnya. Mas Al, ada apa? Tanya Clara terheran-heran. Gegas Alan menerobos masuk. Ia ingin memastikan bila dirinya tidak salah lihat. Mas, apa-apaan sih? Gak lucu tahu. Maki Clara sambil menyambar handuk yang tergantung pada dinding. Laki-laki itu sama sekali tidak memperdulikan makian sang istri. Matanya tetap sibuk mencari-cari. Mas, ada apa? Clara mulai menaruh curiga. Gak apa-apa, jawab Alan sambil menyibak tirai kamar mandi dan melihat ke dalam bathtub. Cari apaan sih mas? Jangan bikin aku takut deh, ucap Clara sembari menatap ngeri ke sekeliling. Enggak, kembali Alan berdusta. Tiba-tiba Clara menjerit karena ia merasa seperti ada sesuatu yang menyentuh kakinya. Clara? Secepatnya Clara melompat dalam dekapan sang suami. Dan untung saja Alan dengan sigap menangkapnya sehingga wanita itu tidak terjatuh. Clara menjerit-jerit sembari menggerak-gerakkan kakinya, membuat sesuatu yang menempel itu terlempar jatuh. Astaga, Ra. Mas pikir apa? Ternyata cuma kecoa, kata Alan sembari menggeleng-geleng. Geli tahu mas, jawab wanita itu sembari menangis. Ia belum mau turun dari gendongan sang suami. Sudah kan mandinya? Tanya laki-laki itu kemudian. Clara hanya mengangguk dengan air mata yang masih berlinang. Segera Alan membawa sang istri keluar dari kamar mandi yang masih menyimpan misteri. Mas Al, tadi lihat apa sih di kamar mandi? Kok kayak kaget begitu? Tanya Clara sembari mengeringkan rambut basahnya. Yang ditanya hanya diam sembari tertunduk. Tampak kedua tangannya saling meremas. Mas, panggil Clara lagi yang membuat laki-laki itu tersentak kaget. Ada apa sih? Alan menoleh. Kok ditanyain diem aja? Protes Clara sembari bersungut-sungut. Ia mengempaskan pantatnya dengan kasar di samping laki-laki itu. Maaf, mas gak denger. Kamu tanya apa tadi? Tanya Alan kemudian. Lupain aja deh, jawab Clara kesal. Mas Al, cepetan mandi Ki. Nanti kemalaman sampai di rumah papi, tambah Clara. Oh iya, mas mandi dulu ya, jawab laki-laki itu sambil melangkah ragu menuju kamar mandi. Jangan lama-lama ya mas, pesan Clara sebelum sang suami menghilang di balik pintu. Iya cerewet, saut Alan sembari melangkah masuk dan menutup pintu. Bulu kuduk Alan seketika meremang setelah pintu kamar mandi itu ia tutup. Berkali-kali ia tampak melihat ke sekeliling dan ke belakang. Kok aku jadi parno gini ya? Gumamnya sembari menggantungkan handuk yang dibawanya. Gegas laki-laki itu melucuti pakaiannya dan menggapai shower yang tergantung di dinding. Loh, kok nggak keluar airnya? Lirinya sembari memeriksa shower yang kini telah ia genggam. Terdengar seperti suara air dari arah bathtub. Alan tampak memasang telinganya tajam-tajam. Suara itu kembali terdengar, mendorong keinginannya untuk melihat. Dirainya handuk yang baru saja ia gantungkan, dan segera dililitnya pada bagian bawah tubuhnya. Dan langkah yang begitu hati-hati. Ia menuju ke bathtub dan dengan cepat menyibak tirainya. Tampak air meluber dari dalam bathtub. Astaga, aku pikir apa? Laki-laki itu menghela nafas lega. Terdengar pintu yang diketuk dari luar. Sabar, Ra, belum juga mandi,
kata laki-laki itu sembari melepas kembali handuk yang dipakainya. Kamu mau lihat Mas mandi ya? Boleh, katanya lagi sembari tersenyum. Gegas ia membuka pintu, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Ra, panggilnya kemudian. Kenapa sih Mas? Sudah mandinya? Tanya Clara yang sedang berhias di depan cermin. Belum, kamu gangguin sih, jawab laki-laki itu sambil kembali menutup pintu kamar mandi. Suami yang aneh, rutuk Clara sambil memoles lipstik berwarna merah muda pada bibir tipisnya. Ini baju siapa, Ra? Kok ada di tumpukan baju emas? Tanya Alan sembari memperhatikan kemeja tangan pendek bermotif kotak-kotak. Yang mana, Mas? Wanita itu berjalan mendekat. Diambilnya baju itu dari tangan sang suami. Gak tahu, apa baju Mbak Ratna ya? Katanya sembari memperhatikan baju itu. Masa Mbak Ratna pakai baju cowok? Ada-ada aja kamu, saut Alan sambil tertawa. Clara bersungut-sungut merasa ditertawakan. Ia melemparkan baju itu ke tempat tidur dan segera pergi keluar. Mungkin dia lupa akan rasa takutnya. Seketika Clara menjerit dari arah bawah yang membuat sang suami segera berlari untuk menyusul. Kamu kenapa, Ra? Tanya Alan panik. Itu Mas, ujar wanita itu sambil menunjuk ke arah kursi goyang yang ada di pojok ruang tengah. Loh, sejak kapan kursi itu ada di situ? Alan tampak bingung. Kursi itu begitu mirip dengan yang ada di dalam lukisan. Namun semenjak menempati rumah itu, baru kali ini mereka melihat kursi itu ada di dalam rumah. Entah sejak kapan kursi itu tergeletak di sudut sana. Mas, lirih Clara sambil bersembunyi di punggung lebar sang suami. Udah, ayo kita siap-siap ke rumah papi, ajak Alan mengalihkan perhatian dan pembicaraan. Ayo Mas. Aduh, Alan memukul keningnya ketika teringat sesuatu. Padahal mereka sudah berada di dalam mobil dan sudah bersiap untuk berangkat. Bahkan mesin mobil telah ia nyalakan. Kenapa Mas? Tanya Clara sembari menatap. HP Mas ketinggalan di sofa dalam kamar, jawab laki-laki itu sambil kembali memukul-mukul keningnya dengan tangan yang terkepal. Clara melengos kesal. Kenapa bisa suaminya seceroboh itu meninggalkan barang penting yang tidak mungkin dapat ditinggalkan? Mas ambil sebentar ya, ujar Alan sambil bergegas turun tanpa menutup pintu mobil. Tampak ia berlari ketika menuju ke teras. Hari waktu itu mulai gelap karena waktu memang sudah menunjukkan pukul 6:15 sore. Alan merasa sedikit merinding memasuki rumah itu, apalagi dia hanya seorang diri. Kursi goyang yang entah dari mana datangnya itu bergerak dengan sendirinya, membuat laki-laki itu seketika menghentikan langkah. Dengan leher yang terasa berat, ia memaksakan untuk menoleh ke arah sumber suara. Semakin lama, gerakan kursi antik itu semakin cepat dan membuat bulu kuduk Alan semakin meremang. Lampu hias yang tergantung di ruangan itu juga saling berbenturan, menimbulkan suara gemelitik yang membuat suasana bertambah mencekam. Segera laki-laki itu berlari menaiki anak tangga untuk dapat segera tiba di tempat yang ia tuju, yakni kamar. Mas, tiba-tiba ada yang memanggilnya. Kembali ia menghentikan langkah dan menoleh. Ra, itu kamu? Tanyanya kemudian. Sepi, tidak ada jawaban. Ia mendengus kesal dan kembali melanjutkan langkah. Sesampainya di depan pintu kamar, agak sedikit ragu ia menggapai handle pintu yang berwarna keemasan itu. Namun bukankah ia harus masuk guna mengambil ponsel miliknya? Alan menarik napas panjang sebelum pada akhirnya membuka pintu itu. Kakinya yang sempat terayun mendadak ia hentikan karena tampak olehnya sosok wanita yang tengah duduk di tepi tempat tidur. Tiba-tiba ada sebuah tangan yang menepuk pundaknya. Sontak itu membuat Alan begitu terkejut dan segera menoleh. Mendapatkan tepukan di pundaknya, gegas Alan menoleh. Clara, Mas pikir siapa tadi? Kata laki-laki itu sembari menghela nafas lega. Wajahnya terlihat memucat karena terkejut bercampur takut. Tinggalkan rumah ini Mas,
Ucap Clara datar dengan wajah tanpa ekspresi. Maksud kamu apa, Ra? Tanya Alan tidak mengerti dengan perkataan istrinya. Tinggalkan rumah ini. Ini bukan hak kita. Rumah ini kepunyaan mereka. Jawab Clara sembari menunjuk ke dalam kamar. Cepat-cepat Alan menoleh ke tempat yang ditunjukkan oleh sang istri. Jantungnya berdegup dengan kencang. Ketika dilihatnya seorang laki-laki dan perempuan hamil dengan pisau yang tertancap di perut, tengah berjalan ke arah mereka. Siapa kalian? Tanya Alan terbatas sambil melangkah mundur. Kedua orang dengan wajah seputih kapas itu terus berjalan mendekat tanpa kata. Matanya besar membulat, seolah menyimpan amarah. Pergi, jangan ganggu kami, kata Alan lagi masih sambil melangkah mundur. Dirainya tangan sang istri yang terasa begitu dingin, bagai bongkahan es. Gegas ia menoleh ke arah Clara yang hanya diam tertunduk. Clara, panggilnya ketika dilihat ada yang berbeda dengan istrinya itu. Perlahan wanita itu mengangkat wajahnya. Darah segar terlihat mengalir dari keningnya yang retak menganga. Hah! Cepat-cepat Alan melepaskan pegangan tangannya dari tangan perempuan yang ia kira adalah Clara istrinya. Kalian harus mati! Teriak wanita dengan perut yang membuncit itu. Terlihat ia berjalan semakin mendekat, sembari mencabut sebilah pisau yang tertancap di perut besarnya. Tiba-tiba lampu berkedip menambah kesan horor dalam rumah dengan beribu misteri itu. Entah kesalahan apa yang diperbuat oleh Alan, sehingga sosok mengerikan itu begitu dendam kepadanya. Mas Al! Teriak Clara yang ternyata datang menyusul. Terlihat wanita cantik itu berjalan perlahan, menaiki anak tangga. Ra, pergi, tinggalkan rumah ini, kata Alan khawatir. Karena ketiga sosok mengerikan itu kini beralih pandang, menatap ke arah Clara. Lengkap sudah, kalian bertiga harus mati di tangan kami. Seperti halnya kami yang harus mati di tangan Hadi Pramono, manusia biadab dan serakah itu, kata wanita hamil itu sambil menatap Clara penuh dendam. Gak mungkin, kakek gak mungkin berbuat seperti itu, jawab Clara seolah tidak terima dengan perkataan sosok wanita itu. Ra, cepat pergi, keluar dari rumah ini, suruh Alan kepada Clara yang malah mempercepat langkahnya. Ra, pergi, kembali laki-laki itu berseru. Enggak mas, aku harus tahu, sebenarnya ada rahasia besar apa di sini, kata Clara dengan suara lantang. Ia melangkah naik dengan tatapan mata yang tidak lepas dari perempuan yang masih menggenggam pisau di tangannya. Ra, ini bahaya, cepat pergi, kata Alan bertambah cemas. Clara tidak menghiraukan kata-kata Alan sama sekali. Bahkan kini ia berjalan semakin mendekat. Jangan fitnah kakek saya, beliau orang baik, ucap Clara sembari menatap tajam kepada kedua sosok yang terlihat menyeramkan itu. Orang baik, kata laki-laki dengan pakaian ala dokter yang terlihat kotor, dengan bercak darah di hampir semua bagian. Ia tersenyum menyeringai. Orang baik yang dengan tega telah membunuh aku, adik kandungnya sendiri, ujar perempuan itu juga dengan senyum menyeringai. Apakah ini Melia, adik kakek? Tanya Clara dengan terbata. Iya, aku Melia, adik kandung Hadi Pramono, kakek kamu. Dan aku bersumpah akan membunuh keturunannya yang telah lancang menempati rumah yang menjadi hakku, kata perempuan itu sambil berjalan menghampiri Clara dan Alan. Jangan, tolong, kami tidak tahu apa-apa tentang masalah itu, ujar Alan sambil berusaha untuk melindungi sang istri. Kami akan pergi dari rumah ini sekarang juga, tambahnya lagi. Perempuan itu tertawa sambil mengusap perutnya yang terus mengeluarkan darah dari bekas pisau yang dicabutnya. Aku sengaja membiarkan kalian untuk tinggal beberapa waktu di sini, karena menunggu rahim istrimu terisi benih, seperti halnya aku. Dia juga akan mati dalam keadaan hamil, ucap perempuan itu lagi sambil menunjuk ke arah Clara yang berdiri di belakang Alan. Apa? Jadi kamu hamil, Ra?
Alan menoleh pada Clara yang juga tampak terkejut. "Bahkan kalian belum menyadarinya," kata perempuan itu diiringi dengan tawanya yang begitu menyeramkan. "Mas," lirik Clara sembari mencengkram lengan laki-laki yang tanpa ia sadari telah berhasil menanamkan benih di rahimnya. "Ra, jangan takut. Mas akan melindungi kamu dan anak kita," kata Alan berusaha menenangkan sang istri. Seketika sosok Melia tertawa nyaring di dalam rumah dengan aksen kuno itu. Terlihat ia memutar tubuh dan berdiri membelakangi Alan dan Clara untuk memperhatikan punggungnya yang berlubang dengan belatung-belatung yang berjatuhan ke lantai. Seketika Clara berteriak sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Ra, ayo segera pergi dari rumah ini," ajak Alan seraya menarik tangan sang istri. "Mau kemana kalian? Kalian pikir semudah itu keluar dari rumah ini?" Suara dari laki-laki dengan jas putih itu terdengar begitu lembut. Ia menghadang Alan dan Clara yang akan berlari turun melewati anak tangga. Tolong, jangan sakiti istri saya," kata Alan mengibah. Didekapnya Clara yang sedari tadi masih menangis ketakutan. "Segampang itukah? Apakah dulu Hadi Pramono bersedia mengasihani aku yang menangis ketakutan?" ucap sosok Melia sambil berjalan mendekat, masih dengan pisau yang berlumuran darah di tangannya. Tolong lepaskan kami," ucap Clara sambil terisak. "Tidak," teriak Melia sambil mengangkat tinggi-tinggi pisau yang dibawanya, bersiap mengucamkan benda tajam itu ke arah Clara. Secepat kilat Alan menangkisnya, sehingga pisau itu melukai tangan kirinya yang seketika mengucur darah segar. "Mas Al," melihat suaminya terluka, ada sedikit keberanian yang mendadak bangkit. Dihampirinya sosok perempuan itu dan didorongnya hingga terhuyung dan ke belakang. "Kurang ajar," hardik suami Melia sambil mengulurkan kedua tangannya bersiap untuk mencekik Clara. "Jangan sakiti istri saya," teriak Alan sambil mengangkat kunci besar yang ada di dekatnya dan menghantamnya pada kepala laki-laki dengan jas putih tersebut. Awas kalian," teriak Melia. Sosok itu terlihat murka dengan perlawanan yang diberikan Alan dan Clara. Buru-buru Alan dan Clara berlari turun untuk secepatnya kabur dari rumah terkutuk itu. Tapi sayang, kaki Clara tergelincir hingga menyebabkan wanita itu terjatuh. "Clara!" pekik Alan ketika menyadari sang istri yang sudah terduduk di lantai. Gegas laki-laki itu menarik tangan wanita itu untuk membantunya berdiri. Perut aku sakit, Mas," peluk Clara sembari memegangi perutnya. "Apa? Sakit?" Alan tampak panik. "Rasakan," teriak Melia yang ternyata sudah berjalan menuruni anak tangga. "Itulah balasan atas dosa-dosa yang telah kakekmu perbuat," suami Melia menambahkan. "Mas," panggil Clara dengan wajah yang memucat. Darah tampak merembes keluar dari bagian bawah tubuhnya. "Ya Tuhan," keluh Alan sambil berusaha untuk membopong tubuh sang istri. "Kalian tidak akan bisa keluar dari rumah ini dalam keadaan hidup," pekik sosok perempuan dengan perut yang membuncit itu, sembari terus berjalan menghampiri. Diikuti oleh sosok laki-laki dan perempuan dengan wajah berlumuran darah, yang kemungkinan adalah ART-nya. "Tolong, jangan sakiti kami. Kasihani istri saya. Dia membutuhkan pertolongan secepatnya," Alan memohon sembari memeluk sang istri yang masih terduduk di lantai, sembari merintih kesakitan. "Sayang, bukankah kamu seorang dokter? Tolong tangani cucu dari kakakku itu," ujar sosok Melia sembari menoleh ke arah suaminya. "Baik sayang, akan aku coba. Mira, bantu saya," titah laki-laki itu kepada perempuan berbaju merah yang sedari tadi hanya berdiri sambil menatap ke arah Alan dan Clara dengan kepala yang sedikit miring. "Jangan mendekat," bentak Alan kepada perempuan berbaju merah yang sudah bersiap melangkahkan kaki. "Mas, sakit," keluh Clara dengan wajah yang semakin memucat. Keringat dingin tampak membasahi sekujur tubuhnya. "Sabar ya, Ra. Kita pasti bisa segera keluar dari tempat ini dalam keadaan selamat. Begitu juga dengan calon bayi kita,"
Lirik Alan sembari mengusap keringat yang membasahi wajah sang istri. "Mira," panggil sosok laki-laki dengan jas putih itu sambil menggerakkan dagunya ke arah Alan dan Clara. Tanpa diperintah 2 kali, segera perempuan dengan kening yang menganga itu berjalan menghampiri dan mendorong Alan sekuatnya, hingga membuat suami dari Clara itu terjengkang ke belakang dengan kepala yang membentur keras ke lantai. Seketika laki-laki itu kesakitan sembari memegang kepalanya yang terasa sakit. Pandangan matanya jadi berkunang-kunang. "Mas!" teriak Clara kala menyaksikan suaminya yang terlihat kesakitan. "Bawa dia," perintah laki-laki yang merupakan suami dari Melia itu kepada Mira ART-nya. "Jangan, Mas Al, tolong aku Mas!" teriak Clara sambil berusaha menggapai tangan Alan yang diulurkan kepadanya. Pegik Alan sambil memegangi kepala bagian belakang yang terlihat mengeluarkan darah. Dengan paksa, Mira menyeret tubuh Clara yang tampak semakin melemas dan kehilangan tenaga. "Mas!" lirih Clara. "Clara!" Alan berusaha untuk bangkit, tapi kepalanya yang terbentur lantai tadi terasa begitu berat untuk diikat. "Melia, jangan! Melia, jangan lakukan itu! Cucuku tidak berdosa. Mereka tidak tahu apa-apa," ucap kakek Clara dengan mata yang masih terpejam. "Tuan, ada apa Tuan?" ujar perempuan parubaya yang sudah mengabdi puluhan tahun pada Hadi Pramono. Laki-laki 70 tahun itu membuka mata dan untuk sesaat menatap ke sekeliling. "Tuan mimpi?" kembali perempuan itu bertanya. "Mana Pak Sabto, Mbok?" Laki-laki itu balik bertanya tanpa menjawab pertanyaan dari ART-nya itu terlebih dahulu. "Ada di depan Tuan." "Suruh dia untuk menyiapkan mobil secepatnya," perintah Hadi Pramono sambil beranjak bangun dari tempat tidur. "Tapi Tuan masih sakit," jawab ART-nya itu ragu. "Cucu saya dalam bahaya, saya harus segera menolong." Gegas laki-laki itu mengambil tongkat kayu jati yang tersandar di dekat tempat tidur mewahnya. "Tuan, apa tidak sebaiknya menghubungi Pak Danu terlebih dahulu?" perempuan parubaya itu menyarankan. Sepertinya ia begitu khawatir dengan keadaan majikannya itu. "Tidak usah Mbok, ini urusan saya dengan Melia. Danu juga tidak tahu apa-apa dengan semua ini," terang laki-laki yang sudah terlihat sepuh itu. "Melia!" teriak kakek Clara begitu membuka pintu depan rumah yang ia dapatkan dengan cara keji tersebut. Gegas ia melangkah masuk diikuti oleh Pak Sabto, sopir pribadinya. "Mas Alan!" panggil Pak Sabto kala dilihatnya suami Clara itu tergeletak di ruang tengah. "Astaga, ternyata firasatku tidak salah," lirih laki-laki sepuh itu sambil berjalan mendekat ke arah di mana tubuh suami dari cucunya itu tergeletak tidak sadarkan diri. "Mas Alan, bangun Mas!" panggil Pak Sabto seraya menepuk-nepuk pipi laki-laki itu. Perlahan Alan mulai membuka matanya. "Clara, di mana Clara?" Ia terlihat begitu panik, ingin segera bangkit, tapi kepalanya masih terasa begitu sakit. "Di mana Clara cucuku?" teriak Hadi Pramono sambil berjalan tertatih menaiki anak tangga. "Kek, hati-hati kek!" Alan berpesan sembari berusaha untuk duduk, dibantu oleh sopir sang kakek. "Ayo Mas, kita ke mobil dulu, biar nanti saya yang membantu Tuan Hadi untuk menolong Mbak Clara," ujar Sabto sembari membantu Alan untuk berdiri. "Enggak Pak, saya hanya mau keluar dari rumah ini bersama dengan Clara, istri saya," tolak Alan sambil berjalan sempoyongan ke arah tangga dipapa oleh Pak Sabto. "Clara!" panggil laki-laki sepuh itu sesaat setelah membuka pintu kamar. Sontak ketiga sosok mengerikan itu menatap ke arah pintu. "Lepaskan cucu saya. Dia tidak tahu apa-apa Melia. Dia tidak bersalah. Ini dosa saya," ucap laki-laki sepuh itu lagi sembari melangkah masuk. "Akhirnya kamu datang juga manusia biadab. Mau mengantarkan nyawa," ujar sosok Melia sembari berjalan menghampiri. "Bunuh saya.
jika itu bisa membuatmu puas. Tapi lepaskan cucu saya, kata kakek Clara sambil menitikkan air mata. Pasti aku akan menghabisimu, tapi dengan cucumu juga. Melia mengangkat tinggi-tinggi pisau yang dulu digunakan laki-laki sepuh itu untuk menghabisi dia dan juga Johan, suaminya. Sebisa mungkin kakek Clara melakukan perlawanan, namun suami dari Melia dan juga Mira, ART-nya, datang untuk mengeroyok. Clara! Panggil Alan yang sudah berdiri di ambang pintu bersama dengan Pak Sabto, sopir pribadi kakek Clara. Astagfirullah, ucap Pak Sabto kalau melihat pemandangan yang sangat mengerikan di depan matanya. Tolong istri saya, Pak, pinta Alan kepada Pak Sabto. Baik, Mas. Segera Pak Sabto mengambil Clara yang tergeletak tidak berdaya di tempat tidur, dengan darah yang terus merembes keluar, menodai sprei bermotif bunga yang terpasang di tempat tidur. Jangan ikut campur kamu, teriak Melia sambil berjalan menghampiri Pak Sabto yang tengah membopong Clara. Segera laki-laki itu berlari keluar dengan diikuti oleh Alan yang berjalan sembari berpegangan pada dinding dan reling tangga. Ayo Mas Al, cepat, panggil Pak Sabto sambil menoleh ke belakang. Makhluk itu sudah semakin dekat, katanya lagi. Tolong selamatkan istri saya dulu, Pak. Saya mohon, kata Alan dengan suara yang lemah. Kurang ajar kalian, teriak Melia sembari mengarahkan pisau yang dibawanya ke perut Alan. Lari Alan, pergilah kalian ke rumah sakit. Selamatkan Clara cucuku, ucap kakek Clara sembari menahan tangan Melia. Tapi kek, jangan hiraukan aku akan baik-baik saja, cepat pergi, jawab laki-laki sepuh itu masih sambil memegang kuat tangan Melia. Kurang ajar kamu Adi Pramono, mati kamu, nyaring suara Melia terdengar menggema. Pergi Alan. Agak ragu, Alan beranjak keluar dengan sesekali menoleh ke arah belakang. Tidak tega rasanya meninggalkan kakek Hadi dalam keadaan yang terancam. Namun keselamatan Clara juga begitu penting baginya. Setibanya di rumah sakit, baik Alan maupun Clara segera mendapatkan penanganan dari tim medis. Alan mendapatkan beberapa jahitan pada kepalanya, sementara Clara, setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, ternyata kandungannya masih dapat dipertahankan dan diselamatkan. Namun kabar duka datang dari sang kakek yang ditemukan tewas dengan beberapa luka tusuk di bagian tubuhnya. Laki-laki sepuh itu harus membayar kejahatan yang dilakukannya dengan nyawa. Iya, hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Semoga yang kuasa mengampuni dosa-dosa kakek ya Mas, ucap Clara sembari menangis terseduh. Iya sayang, semoga saja, jawab Alan sambil mengusap dan mengecup lembut kening sang istri. Itulah akhir cerita dari Penunggu Rumah Warisan yang ditulis oleh Mbak Vivit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.